ketika ada orang-orang yang mengaku sebagai Kristen diselamatkan karena kematian Tuhan, tapi Tuhannya sendiri nggak selamat, tuh menghayal tuh namanya tuh. Itu baru menghayal, brother. Contoh, lu selamat nggak, Tom? Selamat. Kenapa? Tuhan gue mati. Tuhannya aja Larinya ke mati, dia ngakunya Kristen selamat. lagi. Kan gua ngasih contoh yang menghayal itu kayak mana. Lu kan Aduh. bilang, kenapa umat Islam suka menghayal? Gua kasih tahu definisi menghayal. Menghayal itu adalah ketika ada orang yang mengaku Coba diselamatkan menghayal karena itu apa? kematian Tuhan, dia Tuhannya aja nggak selamat, Nah, tapi percaya diselamatkan. itu menghayal Ketika ada itu. orang yang mengaku, Gue jelaskan sini, gue loh, jelaskan. enggak, lu nggak ada Menghayal kapasitas ngejelasin, turun lu nggak ada kapasitas ngejelasin. Lu bukan siapa-siapa kecuali lu ahli. Di sini yang boleh menjelaskan adalah para ahli. Kalau orang awam kayak lu nanya sama saya, lu bilang kami menghayal. Gue kasih data nih, khayal, takhayul. Khayal itu asal kata dari takhayul, sesuatu yang diada-adakan, yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin kalian tuduh kami menghayal, kami bisa membuktikan kebenaran Al-Quran secara ilmiah, sementara kalian kalau kami tanya, Tuhan kalian di surga. Iya, pernah lihat nggak? Jadi begini, penampakan Yohanes di Pulau Patmos. Hantu belau, jangan ajarin. Jangan ajarin kami bahasa Indonesia. Ya, karena di sini pasal pertama, tidak boleh di sini orang-orang yang gagal berbahasa Indonesia menjadi narasumber. Jadi penanya boleh. Dengar ya, di Komal ini orang yang gagal berbahasa Indonesia, nggak ngerti diksi bahasa Indonesia, nggak boleh jadi jangankan jadi narasumber loh. Penanya baru boleh, ya. Karena nanti saya yang luruskan. Nah, jadi kalau pertanyaannya kenapa umat Islam menghayal, justru menghayal tuh gini, ngaku-ngaku masuk surga, nggak perlu berbuat baik, tapi yang disembah yang nggak selamat di dunia. Itu baru menghayal. Nah, sekarang kita sapa nih. My Lord and my King is Jesus. Wah, keren nih. King of the King nih, termasuk kerajaan berarti. Oke, lanjut. My Lord, my Lord mau Halo, bertanya. Iya, monitor. iya, brother. Ini pasti Kristen kan? Ya, Nah, di sini Komal ini memang prioritas saya adalah nulis bertanya. Tapi kalau punya ilmu boleh menjelaskan dan dialog sama saya. Tapi kalau sudah mengakui maaf, saya tidak punya kapasitas menjelaskan agama saya, maka saya lebih baik bertanya. Maka tempatmu hanya bertanya, brother. Ini bukan pelecehan, tapi mengklasifikasikan supaya saya tidak lelah. Saya tidak mau melelahkan diri untuk menghadapi orang-orang tidak berilmu tapi sok-sok menjelaskan agamanya. Nanti itu debat kusir. Maka saya harus pastikan nih, yang naik ke koma saya kalau dari kalangan nonis ini termasuk jemaat awam atau yang berilmu. Silakan, brother. ini yang saya tanya tentang Al-Quran apa tentang Alkitab nih? Makanya saya tanya dulu, Anda termasuk yang awam atau yang berilmu? Eh, 50% lah, nggak terlalu Oke, awam-awam banget. kalau begitu nanti Anda boleh juga saya tanya tentang agama Anda ya. Karena kalau Anda agak 50% berarti setidaknya Anda ya mengerti lah tentang agama Anda ya. Ya, Nah, karena gini, saya tidak mau bertanya kepada orang tidak mengerti, itu penghinaan namanya. Kalau saya bertanya kepada jemaat awam, saya sedang mengolok-olok mereka. Saya nggak mau begitu. Saya adalah calon guru. Seorang guru itu diajarkan how to teach. Maka cara mengajarkan seseorang itu adalah lihat kapasitas siapa lawan bicara kita. Karena kan saya tidak kenal Anda, saya tanya kapasitas Anda dari diri Anda. Makanya saya tanya, Anda termasuk berilmu atau awam? Karena kalau Anda awam, Anda hanya bertanya saja kepada saya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan tentang Islam tentunya. Karena itu kapasitas saya. Tapi andai pun Anda bertanya pengetahuan saya tentang Kristen boleh diuji nanti. Nah gitu. Jadi silahkan Anda oke. bertanya. Karena Anda mengaku 50-50, maka artinya Anda juga bisa menjelaskan agama Anda. Mungkin nanti terakhir ya, kalau Anda kasih saya 1001 pertanyaan, mungkin saya hanya satu pertanyaan saja tentang agama Anda. Silakan Oke. sepuasnya Anda bertanya, karena hanya Anda yang menjadi narasumber saya. Silakan my brotherku bertanya. Jika pertanyaannya memuat unsur hujatan, biasanya orang Kristen segereja akan malu. Karena saya akan kembalikan hujatan tersebut biasanya akan ada tertulis di kitab Anda. Jika Anda bertanya betul-betul ingin tahu, saya upayakan. Walaupun saya tidak tahu, saya carikan jawabannya untuk Anda. Bukan berarti saya yang tahu. Jika pertanyaannya itu memuat hal-hal yang harus dikomparasi, maka komparasi akan terjadi. Ini adalah sisi akademiknya saya. Ya, silahkan Ya, Anda bertanya 1001 pertanyaan dimulai dari sekarang. Pertanyaan pertama. ini saya nanya tentang Al-Quran ya, atau tentang Bible nih? Tentang agama Islam dong. Tentang Bible juga Oh, boleh. tentang Pengetahuan saya tentang Bible tentang juga Islam boleh. boleh. Tentang Islam Ada dong. dua-duanya deh. Tentang Islam dulu berarti ya? Ya, tentang Islam dulu boleh. Oke. Surat At-Tahrim ayat 1. Surat At-Tahrim. Larangan minum madu itu.
Hmm, ya. Surat At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi Muhammad, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau bermaksud menyenangkan hati istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaannya apa, brother? Ini Nabi Muhammad kena tegur karena dia mengharam-haramkan yang harusnya halal gitu ya. Untuk dirinya Eh, sendiri ya. Bentar, bentar, bentar. ini Jangan urusan dipotong. dunia apa urusan akhirat nih yang dia disalahin Ya, ini? oke. Dia nggak disalahin ya. Coba bahasa Indonesia itu jangan diganti-ganti, kan saya sih bilang. Kalau tidak Oh ya, ngerti maksudnya bahasa kena tegur pula. Indonesia, ya saya yang jawab ya. Bahasa Indonesia itu bisa berbahaya kalau Anda salah paham tentang bahasa Indonesia. Disalahkan dan ditegur itu satu hal yang berbeda. Makanya ada kata disalahkan dan ditegur. Kalau disalahkan artinya menyatakan kamu salah. Kalau ditegur itu bisa jadi fase menuju kesalahan. Ditegur dulu tuh. Banyak. Jadi tolong pahami diksi bahasa Indonesia ya. Ada asbab Siap, orang siap. kenapa ditegur ya. Itu pahami Bang ya supaya kita tidak sesat. Nah, yang kedua, Ya, oke. pertanyaannya adalah ini perkara dunia atau perkara akhirat? Nabi Muhammad itu memuat dua dimensi, Bang. Apapun perkara dunia pasti implikasinya ke akhirat. Itu ya. Apapun implikasi ketika Allah menegur beliau, ingat tegurannya kenapa? Karena beliau mengharamkan apa yang dihalalkan untuk beliau. Contoh, saya dihalalkan minum susu. Saya memilih untuk nggak mau minum susu. Merusak peradaban tidak? Tidak. Mengganggu orang lain tidak? Tidak. Tapi hal yang tidak mengganggu orang lain saja Rasul pun dilarang. Kenapa? Karena dia suri tauladan. Kenapa tidak boleh? Kenapa beliau tidak boleh mengharamkan yang Allah halalkan untuk beliau? Karena nanti akan diikuti. Nanti nggak ada lagi yang memakan, akan diikuti apa yang beliau lakukan. Padahal boleh nggak saya mengharamkan apa yang dihalalkan? Ya sebenarnya gini, kalau Allah bilang, Rifa, kamu boleh minum susu. Ya kalau saya milih nggak mau minum susu, ya sah-sah saja dong. Apa masalah? Emangnya berdosa? Kalau Allah bilang, umat Islam, makanlah makanan halalan toyiban. Ternyata Allah perintahkan kami makan makanan halalan toyiban. Salah satu makanan halalan toyiban adalah madu. Lalu saya bilang nih, Allah izinkan kami umat Islam makan madu nih. Tapi saya nggak mau makan madu. Saya haramkan madu untuk diri saya. Saya nggak mau makan madu selama-lamanya. Mengganggu nggak itu? Tidak, orang saya kok yang nggak mau minum madu selama-lamanya kok. Urusan saya lah. Tapi begitu saja Nabi ditegur oleh Allah. Kenapa? Inilah membuktikan Nabi kami Nabi asli. Sedangkan teguran Allah kepada dirinya saja terkait masalah dia mengharamkan apa yang dihalalkan, dia sampaikan ke publik. Kalaulah dia ingin eksistensi pencitraan, nggak mungkin dia ceritakan teguran Allah ke dirinya. Karena itu merusak citranya. Tapi lihat Nabi kami. Mohon maaf nih kalau Paulus kan, kalau karena dustaku semakin melimpah kenapa aku harus dihakimi? Dia nggak terima dihakimi karena dustanya. Tapi Rasulullah dia ceritakan ketika dia ditegur oleh Allah. Secara psikologis, mungkin nggak orang yang ingin eksis menjelek-jelekkan dirinya sendiri? Nggak mungkin. Inilah bukti Nabi saya, Nabi yang benar karena dia suri tauladan. Dan juga ayat ini hikmahnya adalah sekelas Nabi bisa salah. Tapi salah belum tentu berakibat dosa. Karena kesalahan itu karena kemampuan. Contoh, lupa. Kesenggol orang, nggak sengaja. Ini salah. Ini Islam. Inilah agama Islam. Nabi kami Muhammad ibnu Abdullah bahkan ditegur oleh Allah. Maka tidak ada diksi. Maka ini membantah tuduhan Edis bahwa kami menyembah Nabi. Karena seorang Tuhan tidak mungkin salah. Seorang Tuhan, entitas Tuhan nggak mungkin salah. Inilah dia kenapa mustahil kami menyembah Nabi Muhammad ibnu Abdullah. Karena kami bahkan umat Islam tahu beliau pun ditegur oleh Allah. Nabi kami loh nggak pernah ngaku-ngaku Tuhan, nggak pernah ngaku-ngaku dia adalah super power ini gini-gini, akulah alfa omega, nggak pernah. Nabi kami pun mengakui bahwa dia pernah ditegur oleh Allah. Inilah bentuk bahwa Nabi adalah orang yang jujur. Gitu. Silakan, my lord. Oke, Pertanyaan selanjutnya. ayat kedua yang surat Al-Ahzab tuh kena tegur juga, gimana tanggapannya, Uni? Al-Ahzab. Ayat berapa? Semuanya. Banyak. Ya intinya Al-Ahzab ayat Nabi berapa? Muhammad kena tegur karena bermuka masam kan? Oh, nah. Nabi Muhammad bermuka masam, saya tanya sama Anda. Kalau Anda bermuka masam, bermuka garing, bermuka nggak enak, itu mengganggu orang lain nggak? Eh,
Karena dia buta jadi nggak tahu lah mungkin. Nah, artinya Tapi ketika kenapa umum ditegur ya? maktum, bentar dulu, ya nggak boleh. Karena Nabi itu moralitasnya standarnya harus tinggi daripada manusia biasa. Kalau saya bermuka masam, saya nggak berdosa loh. Karena itu hak saya. Tapi Nabi nggak boleh. Karena Nabi ini kualitas akhlaknya nggak sama dengan kualitas manusia biasa, brother. Bahkan bermuka masam aja untuk diri sendiri kepada orang buta aja nggak boleh. Gimana mau bermuka masam sama orang yang bisa melihat? Nabi kami bermuka masam sama orang buta aja nggak boleh. Bayangkan loh ajaran Islam loh, bermuka masam sama orang buta aja nggak boleh, seorang Nabi ditegur sama Allah loh. Apalagi bermuka masam kepada orang yang bisa melihat. Nabi kami loh. Tapi apakah itu berlaku kepada umat yang biasa? Tidak. Kenapa? Karena kami bukan Nabi. Nabi punya privilege, tapi bebannya juga besar. Makanya, Siap, jadi Nabi siap. itu nggak enak sebenarnya, tapi dia memiliki privilege sama seperti presiden. Emang jadi presiden enak enggak? Tapi dia dapat privilege. Nah gitu. Karena Rasulullah itu mengajarkan bahwa senyum itu kan ibadah. Padahal ketika beliau bermuka masam, umum maktum nggak tahu tuh, nggak tersakiti itu. Tapi nggak boleh. Kenapa? Beliau suri tauladan. Sama kayak saya tanya nih, kita logika aja nih. Guru kalau telat, sama nggak hukumannya dengan murid yang telat? Kayaknya guru jarang dihukum ya. Paling potong gaji. Nah, inilah potong gaji kan. Seorang guru yang telat itu kualitas moralitasnya jauh drop dibanding anak murid yang telat. Kenapa jelek sekali kalau guru yang telat? Kenapa jelek kali kalau guru yang salah? Karena dia guru. Kenapa kalau ulama atau pastor salah itu heboh dunia? Karena dia guru. Tapi kalau jemaat salah ya masih dinormalisasi ya. Wajar lah, namanya cuma jemaat biasa. Kan gitu. Tapi kalau sudah Oke. ustadz booming. Nah inilah logikanya sosialisasi di dunia nyata, realitas. Tapi Nabi tidak boleh memiliki kesalahan sekecil apapun. Walaupun dia tidak bisa menghindarkan dirinya salah. Karena dia tidak naik ke fase jadi malaikat dan Tuhan. Dia tetap manusia yang memiliki kontrol diri yang sangat luar biasa. Itu kenapa beliau dikatakan rahmatan lil alamin. Gitu. Oke, lanjut surat Al-Ahzab nomor 37. Itu juga kena tegur lagi Surat karena Al-Ahzab 37. Mana ada kena tegur ini bukan kena tegur. Ini yang perkara dia bilang beliau. lebih takut manusia itu loh. Ya, jadi ketika beliau itu menyembunyikan apa yang beliau ketahui karena beliau seorang nabi, dengar. Nabi itu orang yang berbeda dengan orang biasa. Nabi itu memiliki pengetahuan dari Allah dan dari kecerdasannya karena sifat utama nabi itu cerdas. Artinya dari bimbingan Allah dia dapat ilmu, dari intuisi dan dari kognitifnya pun dia memiliki pengetahuan, itu nabi. Ya, beda ya brotherku. Brotherku harus tahu nih. Nabi itu manusia yang secara kekuatan melebihi manusia biasa. Bahkan Nabi kami memiliki kekuatan 30 pria. Kecerdasan intelektualitasnya jauh di atas para scholar. Buktinya tidak ada yang bisa membantah Al-Quran itu datang dari manusia. Datang dari Allah. Ya, tidak ada scholar. Siapa Einstein pernah nggak bantah Al-Quran itu kontradiksi? Tidak ada. Siapa para scholar-scholar yang otaknya seperti Einstein, seperti siapa namanya yang di kursi itu? Siapa namanya itu? Siapa yang di kursi itu siapa itu? Aduh, ilmuwan-ilmuwan itu. Ada nggak mereka pernah membuktikan bahwa Al-Quran itu kontradiksi? Tidak. Artinya Nabi Muhammad SAW ini memang terjaga. Makanya dia dikatakan maksum. Secara akhlak, Hawkin belum pernah membuktikan bahwa Al-Quran itu kontradiksi. Nah yang pertama brotherku, seorang Nabi itu secara jasmani dia perkasa. Makanya Nabi Muhammad itu jarang sekali sakit, kecuali ketika beberapa kali. Seperti beliau, bahkan ketika beliau diracun pun tidak ada implikasi buruk kepada beliau. Hanya saja ada tanda warna hitam di lidah beliau, di anak lidahnya. Nah ketika beliau coba disihir juga tidak berimplikasi parah sama jasmani dan juga akal beliau. Tetapi hanya sedikit beliau seolah-olah melakukan sesuatu yang beliau tidak lakukan. Dan beliau diselamatkan oleh Allah. Ini bukti kalau beliau dijaga oleh Allah. Waktu beliau berperang, berapa kali beliau berperang? Beliau tidak sampai tangannya putus. Padahal berperang loh, bukan main-main loh. Tapi hanya berdarah saja giginya itu pernah. Dan itu bentuk kemanusiaannya. Nggak mungkin dia perfectly. Karena Nabi Ibrahim pun pernah dibakar. Nabi Yunus pun pernah masuk dalam perut ikan. Tapi mereka terselamatkan. Ini Nabi secara jasmani.
Beliau tidak pernah mengalami sakit ambeien, sakit asma, asam lambung, TBC, nggak pernah tuh, karena hidupnya sehat. Karena hidupnya sendiri secara logika mengajarkan bagaimana cara hidup sehat. Kalau seandainya Nabi kami nih ya, beliau mengajarkan hidup sehat tapi beliau TBC, berarti bohong dong apa yang beliau ajarkan selama ini. Nah, maka Nabi kami tidak pernah mengalami sakit-sakit yang seperti itu. Yang kedua, secara kecerdasan. Beliau itu cerdas dari orang rata-rata karena beliau nggak butuh tafsiran dari malaikat Jibril tentang Al-Quran. Beliau mengerti tentang Al-Quran, bahkan beliau yang menjelaskan Al-Quran. Artinya beliau cerdas. Yang kedua, secara akhlak. Beliau akhlaknya di atas rata-rata. Bahkan bermuka masam kepada orang buta aja beliau nggak boleh. Bahkan mengharamkan apa yang dihalalkan saja nggak boleh. Bahkan tidak mau menikahi Zainab. Beliau dilarang untuk takut menikahi. Beliau tuh nggak mau nikahi Zainab. Beliau takut orang-orang akan membicarakan beliau. Karena pada masa itu menikahi mantan anak angkat tuh nggak boleh. Kenapa? Karena zaman dulu anak angkat dianggap anak beneran. Di Islam nggak boleh begitu. Karena faktanya anak angkat memang bukan anak beneran. Makanya nama Zaid bin Haritsa itu tidak boleh diganti jadi Zaid bin Muhammad. Kan tadinya kan nama dia mau dipanggil Zaid bin Muhammad itu. Zaid bin Muhammad. Nggak boleh sama Allah. Namanya tetap Zaid bin Haritsah. Artinya bapak kandungnya ada. Nabi Muhammad bukan bapak kandungnya. Nasabnya terputus sama Nabi. Nah, jadi halal menikahi mantan istrinya. Mantan istrinya ya, bukan istrinya ya. Kalau istri itu salah itu. Mantan istri si Zaid. Nah, Rasulullah tuh tahu kalau dia akan menikah dengan Zainab binti Jahsy. Nah, beliau tidak mau memberitahukan itu. Kenapa? Karena beliau khawatir. Maka beliau ditegur sama Allah. Kenapa takut sama manusia? Takut itu hanya kepada Allah. Ini loh, jadi apa yang secara make sense berhak beliau lakukan, harusnya itu mencitrakan diri beliau baik. Tapi justru beliau katakan kepada kami bahwa beliau juga ditegur loh, karena hak beliau yang boleh saja dilakukan. Harusnya kan beliau gini loh, harusnya kan tercela itu. Tercela orang-orang yang harusnya ya, Nabi Muhammad itu menjaga sikap dengan tidak mengatakan bahwa dia tahu kalau beliau akan menikah dengan Zainab. Beliau nggak bilang-bilang tuh sama orang tuh. Beliau nggak kasih tahu dan beliau agak berat itu. Bahkan beliau perintahkan Zaid untuk mempertahankan istrinya. Makanya di ayat itu kan dikatakan bahwa nih, ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ini merujuk kepada Zaid bin Haritsah. Engkau juga yang telah memberi nikmat padanya. Zaid ini yang menikahkan dia dengan Zainab binti Jahsy Rasulullah loh. Ya, itu pahami dulu tuh. Kalau memang, nah, kemudian apa kata Nabi kepada Zaid ketika Zaid bercerita tentang istrinya? Pertahankan istrimu. Ada nggak Nabi bilang suruh ceraikan, aku mau nikah sama dia? Kalau Nabi bilang begitu, baru nih dicurigai sebagai Nabi palsu nih. Betul. Tapi Nabi Karena bilang apa sebagai sama orang Zaid? tua pasti ingin anaknya sakinah mawaddah warahmah, betul. Iya, lalu dia ajarkan kepada Zaid, pertahankan istrimu. Tapi beliau sudah diberi pengetahuan menurut ulama ya. Menurut ulama karena beliau adalah seorang Nabi, beliau sudah tahu bahwa nanti Zainab itu akan menjadi istri beliau. Nah, pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Jadi para ulama menyepakati, ya tafsir ulama mengatakan apa yang beliau sembunyikan itu adalah pengetahuan bahwa beliau akan menikah dengan Zainab binti Jahsy. Beliau sembunyikan itu ke Zaid. Coba kalau seandainya beliau tidak menjaga hati Zaid, pasti beliau bilang, pertahankan aja istrimu. Sebenarnya nanti Zainab akan jadi istri aku. Itu nggak normal. Tapi justru beliau sebagai seorang nabi menyembunyikan di dalam hatinya pengetahuan beliau bahwa beliau akan menikahi Zainab. Akhlak mana ini? Bagaimana kalian menuduh orang ini adalah orang pedo, orang palsu, orang jahat, sementara beliau saja yang sudah diberitahu bahwa beliau akan menikah dengan Zainab. Beliau nggak sampaikan itu kepada anak angkatnya. Nah, lalu di ayat selanjutnya, ya? Dan engkau malah ditegur sama Allah. Apa? Kenapa Allah tegur? Karena beliau ada ketakutan kepada manusia, takut digibahi. Ini yang tidak boleh seorang nabi. Kalau saya boleh takut digibahi, bukan berarti saya menyekutukan Allah. Tapi seorang nabi tidak boleh takut kepada manusia, brother. Makanya kemudian nabi saya berkata, pergilah kalian aku bersama Allah. Ditegur sama Allah karena memang seorang nabi nggak boleh takut kepada manusia. Makanya mereka kalau menyampaikan Musa itu kepada Fir'aun nggak boleh takut. Sampaikan yang benar. Apa yang benar sampaikan, walaupun akhirnya dicincang. Itu para nabi. Makanya Yohanes Pembaptis kalau dalam kaidah Islam itu, dalam sirah nabawiyah ya, kita akan menemukan literasi bahwa dia itu dihabisi nyawanya oleh raja pada waktu itu karena dia mengkritisi raja itu menikahi anak kandungnya. Nggak tahu saya di Kristen apakah kalian ada data begitu. Maka Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya itu diambil kepalanya dan diletakkan di atas nampan.
permintaan dari anak yang ingin menikah dengan raja tersebut. Nah, artinya dia Oke, tidak perlu takut. Nah, begitu. Wallahu a'lam bisawab ya. Saya menjawab oke. menggunakan paradigma Islam yang saya Ya, pelajari satu menggunakan lagi ya. tafsir. Satu Silakan. lagi Yoni. Apakah di dalam Al-Quran ada juga kisah Nabi Isa dalam Al-Quran yang kena tegur juga, ada nggak Uni? Nah, Nabi Isa itu tidak ada, bukan teguran ya, lebih ke pertanyaan Allah. Isa, apakah nanti apa yang akan terjadi ke depan? Allah ceritakan kepada kami bahwa nanti Nabi Isa ditanya, apakah kamu yang mengatakan kepada kepada apa namanya kepada mereka bahwa kamu Tuhan? Nabi Isa mengatakan saya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi dihakimi dia, Oke, maksudnya dia dihakimi, maksudnya dia dipertanyakan apakah ada Nabi Isa tuh ngaku-ngaku sebagai Tuhan gitu. Kalau nggak salah tuh ayatnya aku lupa tuh di mana. Kalau mau nanti kita bahas itu. Artinya Nabi oke. Isa itu tidak diceritakan secara detail karena Al-Quran itu bukan tentang Nabi Isa. Al-Quran itu tentang wahyu Allah yang Allah inginkan kami ketahui. Kenapa Allah menceritakan sebagian kisah Nabi Ibrahim? Karena penting buat kami untuk belajar. Kenapa kami diberitakan tentang sedikit kisah Nabi Musa? Bahkan nama Nabi Musa lebih banyak daripada Nabi Isa di Al-Quran. Karena untuk kami mempelajari. Kenapa kami diceritakan Bani Israel? Untuk kami belajar. Jadi kenapa Al-Quran ceritakan, kenapa Allah ceritakan hal-hal yang menurut kehendak Allah itu wajib kami ketahui? Ya dari situ pelajaran penting bagi kami. Nah, kenapa tidak ada perjalanan panjang Nabi Isa Al-Masih putra Maryam dari kecil? Karena memang Al-Quran bukan buku biografi. Bukan saja Oke, tentang Nabi oke. Isa Al-Masih putra Maryam, bahkan tentang Nabi Muhammad saja tidak ada di Al-Quran. Nah, tentang Nabi Muhammad kami mengetahuinya dari perkataan-perkataan orang yang hidup sejaman dengan dia. Itu yang disebut dengan Siap, siap. hadis. Begitu. Oke. Oke, sekarang ke Bible. Kalau Uni kan udah hafal nih Bibel. Bible dari seluruh kitab. Ada Bukan nggak di hafal sih, uh, bukan hafal, oh ya, tapi lebih ke ada sering nggak membaca. kisah Yesus itu ditegur juga, kena tegur lah oleh Allah gitu? Ada nggak? Oke. Saya agak ekstrim menjawabnya ya. Agak ekstrim jawab dan siap-siap dengan Ya, jawaban dia ini ya, karena ditegur ini salah, oke. terus dia Saya memperbaiki gitu, ada nggak? oke. Dalam kitab Anda, kalau Anda baca dalam kitab Perjanjian Lama, Enggak, Tuhan ini kisah Perjanjian Lama. Yesus, Bentar kisah dulu. Yesus. Ya oke, kalau gitu kita masuk Perjanjian Baru. Yesus itu tidak menegur tapi merubah firman Tuhan. Contoh, ketika perempuan dalam kitab Perjanjian Lama atau Torah itu berzina harus dihukum mati, Yesus merubahnya. Ya, dengan Iya, cara apa? kena Membiarkan tegur nggak? perempuan itu satu. Lah, gimana mau ditegur? Yang menulis kitab suci itu kan bukan bicara tentang bagaimana Tuhan kepada Yesus, tapi menceritakan bagaimana Yesus menghadapi kehidupannya kan. Kalau Al-Quran ini kan apa yang Iya, disampaikan Allah kepada Nabi ada Muhammad, nggak beda lah. tertulis gitu dia kena tegur gitu? Gini brother, dengarkan dulu saya bicara. Kalau kena Nah, tegur, siap, siapa siap. yang mau negur Yesus coba? Justru kalau kita bicara tentang peneguran Yesus, mamanya aja nggak berani negur dia ketika dia bicara keras kepada mamanya. Ya, Oke, kita oke. pahami itu. Tidak ada tertulis Siap, siap. bahkan ketika Yesus membuat mamanya 3 hari 3 malam kelimpungan mencari dia, mamanya berani negur dia. Kenapa? Ya mungkin karena tidak dituliskan di ayat di kitab kalian bahwa dia pernah berantem sama mamanya, ya kita nggak pernah tahu itu kan. Karena hidup Yesus kan hanya 3 tahun yang terdokumentasi. Hidupnya Ya, Yesus dalam kitab kalian tuh hanya 3 tahun terdokumentasi, 18 tahun tuh hilang. Paham ya? Nah, jadi ya, kalau ya. Yesus ditegur, bentar dulu. Kalau Yesus ditegur Tuhan, saya belum menemukan ayatnya. Justru saya menemukan apa yang dilakukan Yesus menentang Tuhan itu diterima oleh Tuhan. Contoh, ketika dia merubah hukum Taurat dengan membantah orang Yahudi tentang hari Sabat, nggak ada ditegur Tuhan, nggak ada. Ya, Nah, ya ada ketika teguran ya. dia, ya, ketika dia apa namanya, bahkan jangankan Yesus, Paulus saja nggak ditegur Tuhan ketika membatalkan Taurat. Iya, tidak ada Ya, ya. teguran Tuhan. Karena apa? Dia mengaku itu Hebat justru dari sekali mereka Tuhan. ya. Kalau menurut saya bukan hebat sih, karena kalau seandainya ada orang yang tidak mengaku ditegur, maka probabilitasnya itu adalah palsu. Kenapa? Kalau saya contohnya nih, saya bilang saya diutus sama Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu memuliakan saya. Pak Jokowi tidak pernah memarahi saya. Ya artinya saya kan pencitraan itu. Saya mau mencitrakan ke orang-orang kalau saya nggak pernah ditegur. Karena saya orang yang sempurna. Tapi kalau Yesus mengaku dia tidak baik, dia ada loh. Ketika ada orang yang berkata, wahai guru yang baik, apa kata Yesus? Jangan kau katakan aku baik, karena yang baik hanya satu, dialah Bapa. Artinya dia sendiri mengaku dia nggak baik. Dia nggak terima dikatakan baik. Nah, di sini satu lagi. Ketika kalau kita bicara tentang Yesus lagi. Kalau kita bicara tentang Yesus. Yesus adalah tokoh dalam kitab Anda
yang bukanlah penulis kitab ini. Itu pahami dulu ya Bang. Ya. Yesus dalam kitab Anda itu adalah orang yang dinarasikan oleh 4 penulis gospel. Yang konon katanya Matius, yang konon katanya Markus, yang konon katanya Yohanes, yang konon katanya Lukas, menurut perspektif mereka masing-masing. Maka ketika Yesus tidak pernah dituliskan mengaku ditegur, maka yang salah bukan Yesus, tapi kita tanya nih sama penulisnya ini nih. Akurat nggak tulisan mereka? Kalau Nabi Muhammad kan Al-Quran dia yang bawa. Apa kata Allah dia yang sampaikan? Teguran Allah kepada dia disampaikan, menunjukkan kalau dia bukanlah Tuhan. Tapi kalau kita bicara tentang Yesus, pengetahuan tentang Yesus kan karena kalian dapat dari konon katanya penulis 4 ini. Bukan dari perjalanan Yesus bicara terus dia tulis sendiri atau dia suruh orang nulis di samping dia, tuliskan apa yang kusampaikan hari ini. Nggak ada kan begitu, sebagaimana Nabi Muhammad. Nggak ada. Maka ketika Yesus tidak pernah ditegur oleh Tuhannya teman-teman Kristen, sebenarnya bukan parameter bahwa Yesus adalah orang benar, tapi ini justru ambigu. Kenapa ambigu? Pertama, kalau Anda baca ketika dia dibaptis di Sungai Yordan. Tahu kan kisah itu? Ya, ya. Nah, apa kata suara yang berbunyi dari langit? Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Anakku yang kukasihi. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Taatilah dia gitu kan. Yang bicara itu Tuhan kan? Iya, betul. Pertanyaan saya, ketika dia berdoa kepada Tuhan, ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Dikabulin ke doanya? Sepertinya dikabulkan. Coba, apakah orang yang menghabisi Yesus semuanya jadi Kristen? Nggak tahu saya nggak baca kisah lanjutannya. Enggak, sejarahnya nggak ada, brother. Bahkan hingga detik ini Yerusalem itu tidak 100% Kristen. Ya, ada Nggak orang ada Yahudi yang ceritanya masih. rabi-rabi Yahudi yang menghabisi Yesus itu bertobat. Yang diklaim bertobat Ya, itu adalah sama penomba. seperti di Anisa 159 kalau nggak salah. Apa itu Anisa 159? Ya, sampai dia mati pun tidak ada yang beriman pada Isa gitu. Kalau Enggak. nggak salah begitu dulu. Iya, Gimana, coba jadi buka gini, ini. ya nggak masalah, nggak, itu tetap itu mendukung argumen saya malahan. Justru saya membuktikan di sini, untuk apa Tuhan mengatakan aku mengasihi dia, tapi doanya nggak terkabulkan. Tapi sementara Nabi yang mengaku ditegur, coba lihat, ada doa dia yang dia simpan, yang akan dipegang dia dan mengeluarkan manusia dari surga. Apa itu? Umati, 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 syafaatnya nanti. Maka ini baru layak dikatakan juru Umatnya selamat. terpecah jadi 73 katanya ya. Oh iya, tapi kan yang dia selamatkan ada. Kalau Yesus bisa nggak mengeluarkan manusia dari neraka? Ada, waktu dia mati kan dia turun ke kerajaan maut katanya. Coba datanya, tunjukkan kalau dia ngeluarin orang dari neraka. Saya lupa lagi. Nggak ada, brother. Saya akan baca kitab Anda. Dan bahkan dia masuk ke alam maut itu pun masih spekulasi di antara kalian. Secara eksplisit nggak ada. Bahkan ada yang membantah kalau dia masuk neraka. Karena kalau dia pergi ke alam maut, maka diakui kalau Tuhan kalian pernah masuk neraka. Katanya Itu yang dibantah sama orang memporak-porandakan kerajaan maut gitu ya. Itu kan apa asumsi teologi. Nah, artinya gini, brother, mari kita ambil konklusi dari obrolan kita nih. Nabi Muhammad yang pernah ditegur oleh Allah ini adalah hikmahnya membuktikan kalau beliau tidak pernah setara Tuhan. Yang kedua, esensi sebagai manusianya tidak hilang walaupun dia seorang nabi, maka itulah hebatnya dia. Ketika ada manusia sifatnya di atas rata-rata, ini baru top markotop. Tapi kalau ada Tuhan sifatnya biasa aja, baru nggak top. Ya, maaf nih kalau kita komparasi. Nah, ketika ada nabi, ya gimana mau kena tegur? Emang yang nulis dia kan tidak. Nah, kalau saja dikabul. Nah, tapi daripada ini kalau dibandingkan komparasi apple to apple nih, ada Tuhan yang diklaim sebagai akulah dia anak yang, tapi ternyata doanya tidak terkabul. Nah, itu baru saya nggak terima. Apalagi dia sekelas Tuhan, baru nggak make sense. Tapi kalau Nabi nggak diterima, itu kan membersihkan, bukan berarti dia nggak bakal berbuat dosa lagi kan? Mengampuni dosanya yang ada itu telah diampuni, gitu. Ya, karena melakukan penyaliban itu. Tapi setelah itu dia berbuat dosa lagi kan nggak ada yang tahu. Lah emang Yesus, emang kisahnya bisa dideteksi, emang kalian tahu kehidupan dia setelah itu kan nggak? Dia kan katanya pergi ke surga, gimana sih? Enggak, maksudnya orang-orang ini kan nggak relevan pertanyaan ini. Nggak, pertanyaan ini kan nggak relevan jadinya. Gimana saya mau menjelaskan Yesus kehidupannya gimana? Orang kalian tuh cuma tahu hidup Yesus tuh cuma 3 tahun, itu pun nggak semua loh. Emang kalian tahu selama full 3 tahun? Nggak juga. Full 3 tahun nggak tahu. Cuman dirangkumlah kehidupan 3 tahun itu dalam 4 kitab yang semuanya berbeda-beda, kan begitu.
Kan begitu kisahnya. Di ayat lain Oke, dikatakan oke. bahwa dia bicara begini, di ayat lain di kitab lain dikatakan bicara begini. Itu cuma 3 tahun. Gimana mau bicara tentang Yesus kehidupannya 3 tahun, 3 tahun itu pun nggak full kok. Jadi nggak bisa bicara banyak tentang Yesus. Nggak bisa membandingkan dengan Baik, Nabi baik. Muhammad. Nabi Muhammad itu semua kehidupannya itu terdokumentasi pertama dalam hadis, kedua dalam sirah nabawiyah. Jadi nggak bisa Ya, dibandingkan, brother. Kalau Nabi Muhammad itu oke. kan, contohnya gini, bentar. Kalau Nabi Muhammad itu seluruh kehidupannya dari dia kecil sampai dia besar itu terdokumentasi dalam hadis namanya. Apa itu hadis? Hadis adalah riwayat atau informasi yang diceritakan oleh orang yang hidup dengan Nabi yang mengikuti kaidah ilmiah. Apa kaidah ilmiah yang di dalamnya ada? Namanya ilmu ulumul hadis. Apa saja di situ? Perawinya bukan orang yang lansia. Kalau lansia nanti jadi doi, bukan orang yang berdusta. Haruslah ulama, orang yang terdekat dengan Nabi, orang yang diterima juga, akhlaknya juga baik. Kemudian siapa dia lagi? Sanadnya nggak boleh terputus. Jadi artinya bahkan informasi tentang Nabi saja itu termuat dalam 12 kitab. Dari kecil loh. Nah, yang ingin lebih lanjut lagi dalam Sirah Nabawiyah. Yang Sirah Nabawiyah ini setara dengan kitab sejarah. Karena kalau sejarah sebagai ilmu adalah informasi yang dicari, ditelusuri oleh manusia berdasarkan sumber-sumber. Nah, Sirah Nabawiyah itu sama dengan kitab sejarah. Hadis di atasnya. Karena kitab sejarah ada kaidah-kaidah yang tidak bisa mengikuti hadis. Hadis punya. Nah, artinya tentang hidup Nabi kami itu ada di dua sumber ini, hadis dan riwayat sejarah. Tapi Tuhan Ya, Anda adanya hanya di kitab Anda, itu pun tidak lengkap. Jadi gimana mau membandingkan kehidupan Nabi saya dengan kehidupan Tuhan Anda? Nanti kalau Anda bilang istri Tuhan Nabi Anda punya 11 istri. Iya, terus Tuhan kami nggak punya istri. Dari mana Anda tahu Tuhan kalian nggak pernah nikah? Jadi mengatakan sesuatu yang kalian nggak dapat informasinya kan informasi yang gagal sebenarnya. Probabilitas Yesus menikah ada karena usia-usia pernikahan itu di usia-usia umur 20 sekianan itu normal. Nah, kalian tahu tidak? Bisa nggak kalian pastikan dia tidak pernah menikah sama sekali? Bahkan ada salah satu profesor bernama Barbara Tering justru membuktikan dia pernah menikah. Artinya tentang pernikahan dia di intern Kristen sendiri itu jadi polemik. Nah, jadi nggak bisa membandingkan kehidupan Nabi saya dengan Yesus karena kehidupan Yesus itu tidak lengkap. Gitu, brotherku. oke, siap, siap. Itu surat yang mengatakan bahwa Jibril dan para malaikat naik ke surga menghadap Allah memerlukan waktu 50.000 tahun gitu kan. Ayat berapa itu ya? Lupa saya. Tar, itu bukan gitu ayatnya. Kita pakai aja ayatnya aja ya. Ya, Surah Al-Ma'arij ayat keempat ya. Saya ya, bacakan terjemahnya ya. Auzubillahi ya. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Nih saya bacakan. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun ya. Apa pertanyaannya? Oke, kalau Jibril mau menghadap Allah butuh waktu 50.000 tahun. Enggak, bukan eh, gitu. Bukan Gimana? Jibrilnya butuh 50.000 tahun. Perjalanan malaikat Jibril itu menuju Allah kalau dibandingkan dengan waktu dunia itu butuh waktu dunia sekitar 50.000 tahun. Tapi karena yang Ya, pergi adalah malaikat Jibril cuman satet-satet aja. Dia sayapnya kan besar. Dia kan malaikat, kecepatannya seperti cahaya karena dia diciptakan dari cahaya. Gitu. jadi Jibril naik tidak butuh waktu 50.000. Ya enggak lah, kan dia saset-saset. Karena perbedaan waktu manusia dengan waktu di sisi Allah itu kan beda. Dan itu juga Berapa? teori secara saintifik juga terbukti bahwa teorinya Albert Einstein tentang relativitas tuh Oke. kan gitu. Jadi kalau malaikat Jibril, kalau saya yang naik pakai pesawat butuh waktu sekian ribu tahun. Kalau malaikat Jibril nggak butuh segitu karena dia malaikat. Tahu kan kecepatan cahaya beda dengan kecepatan biasa kan? Kan malaikat Jadi tercipta dari para nur. para malaikat dan Jibril eh,
tidak selama itu ya. Cepet ya. Ya untuk manusia berarti segitu. Di sini kan Allah sedang menceritakan kekuasaan Allah. Tapi memampukan. Secara logika saya sebagai manusia biasa bisa mengupgrade penglihatan saya dengan mengkonsumsi vitamin A. Sepakat nggak itu? Ya, Artinya saya punya kemampuan kan mengupgrade kemampuan saya. betul, betul. Apalagi Tuhan. Makanya nanti mata kami yang belum melihat Allah ini, belum mampu melihat Allah ini, nanti di surga dimampukan melihat Allah sebagaimana kami melihat bulan dengan terang benderang. Ya, betul. Bukan berarti Allah tidak bisa dilihat, bisa. Tapi nanti kemampuan itu dibukakan oleh Allah. Sama, malaikat Jibril ada makhluk yang diciptakan oleh Allah diberi kemampuan berbeda dengan manusia. Apa kemampuannya? Salah satunya saset-saset kalau menuju kepada Allah. Nah, kenapa? Karena dalam riwayat hadis juga dikatakan malaikat Jibril itu memiliki sayap yang besar, bahkan bisa ujung ke ujung tuh menutupi bumi. Malaikat Israel, bahkan sayapnya malaikat Jibril itu nggak ada apa-apanya. Artinya Allah memiliki Ya, makhluk-makhluk yang Allah ceritakan itu bahkan tak ternalar kita bayangkan. Maka manusia yang kecil uprit ini jangan sok ngaku-ngaku anak Tuhan. Jangan sok ngaku-ngaku kenal sama Tuhan. Kalian bukan siapa-siapa. Sedangkan Allah punya makhluk yang dahsyat, memiliki sayap yang besar. Nah kalian nggak punya sayap, sok-sok bisa terbang ke surga. Siapa lu? Makanya kenapa manusia ini tidak punya hak untuk sombong, ngaku-ngaku keluarga Tuhan. Nggak boleh ngaku-ngaku anak Tuhan. Karena itu sombong dalam Islam itu namanya itu. Ngaku-ngaku anak Pak Jokowi aja nggak boleh. Apalagi ngaku-ngaku anak Tuhan. Sebenarnya apa yang dilakukan umat Kristen itu bentuk kesombongan dalam Islam. Karena kalau kita mengklaim bahwa kita adalah anak Tuhan, seolah-olah kita punya kedekatan yang khusus dengan Tuhan. Padahal benar nggak itu? Kita tuh kayak buih di lautan, nggak ada apa-apanya. Gitu. Jadi inilah di dalam Islam, katakanlah yang benar tentang Allah, jangan melampaui batas. Kalau bukan anak Tuhan, jangan ngaku-ngaku anak Tuhan, karena itu kedustaan yang besar. Allah menceritakan ada makhluknya yang luar biasa besar dibandingkan manusia. Manusia seperti Fir'aun, Korun. Maka artinya adalah ayat-ayat Al-Quran ini mengajarkan kami umat Islam supaya tahu diri. Makanya awaludin ma'rifatullah, dengan kenal Allah akan sadar siapa diri. Lu bukan siapa-siapa. Jasad busuk lu bisa membusuk dimakan cacing. Hari ini lu terlihat cantik. Beberapa tahun lagi lu akan membusuk di dalam tanah. Hari ini lu pinter, beberapa tahun lagi lu lupa siapa diri lu. Maka tidak berhak kamu sombong mengaku-ngaku dekat dengan Tuhan, bahkan
selalu ikut seperti ini, berarti kan Tuhan manusia dengan kelemahannya. Tapi Allah muliakan kalau memilih untuk takwa kepada Allah. Ini bukti Allah adalah Tuhan yang maha adil. Makanya Nabi Muhammad termasuk adalah nabi yang penghulu para nabi yang dimuliakan karena memang ketakwaannya kepada Allah melampaui manusia biasa. Wallahu a'lam Siap, bishawab. siap. Bentuk keadilan Oke. Allah. Lanjut, Uni mau nanya hadis Ya, Nasai nomor 3898. hadis ya. Al-Quran clear ya. Kalau ada pertanyaan tentang Al-Quran, berarti sudah clear Udah. Al-Quran. Tidak ada problem tentang Al-Quran ya. Oke. Belajar lagi nanti cari lagi kesalahan Al-Quran baru tanya lagi saya. Kalau sudah clear Siap, kesalahan siap. tentang Al-Quran yang Anda temukan, kita pindah ke hadis. Oke? Siap. Oke. Dan sebelum saya menjawab tentang hadis, Anda tahu apakah hadis itu? Saya jelaskan boleh? Itu perkataan Nabi yang dicatat ya. Ya, Perkataan dan perbuatan Nabi. Nah, ya. dan hadis ini tidak dijamin tak terdistorsi. Yang dijamin Ya tak kan ada terdistorsi empat hanyalah kelompok Al-Quran. ya. Ada hadoif, Yes, ada Masya Allah. Ini palsu, berarti ada belajar nih. sahih ya. Ini keren nih, ini Ya, berarti belajar nih. Kalau orang belajar ini bertanya ke saya, ini saya semangat nih menuntut ilmu nih. Artinya sama-sama belajar kami nih. Keren nih. ya, Ini baru siap. keren nih. Siap, brother. Hadis Nasai 3898. Itu 3. sahih kan? Ntar saya cek dulu ya. Nih abang-abang kalau dari Kristen bertanya kayak gini nih Unirifa makin pintar bukan makin botol. Serius, karena Unirifa semakin belajar nih. Kalau pertanyaannya pertanyaan berkualitas begini ya. Tapi kalau si Rasmi yang nanya, aku semakin lama makin harus ke psikiater. Nasai 3898. Sahih ya. Bentar ya. Bentar. Ya, ada. Ini tapi yang sahih adalah isnadnya ya. Sahihul Ya, isnad. Isnadnya sahih. Ya. Dalilnya ya, gini ya bunyinya ya. Dalilnya begini. betul. Saya mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memasukkan tanganku pada rambutnya, kemudian beliau bersabda, telah datang kepadamu setanmu. Kemudian saya katakan, ini yang bertanya ini Aisyah ya, Betul. ya. Nah Aisyah berkata begini, apakah engkau memiliki setan? Beliau bersabda, benar. Ya memang karena semua manusia itu memiliki setan, karena setan itu adalah Ya, sifat. Nah, tapi Allah membantuku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam, gitu ya. ya, Jadi betul. pertanyaannya apa? Ada orang-orang Kristen yang menganggap saudara seimannya orang umat Islam adalah setan katanya. Bukan. Ini pemahamannya begini. Setan itu adalah gelar untuk makhluk Allah yang kecenderungannya itu ingkar kepada Allah. Pahami itu dulu ya. Arti pahami itu bukan Ya, entitas makhluk. Tapi itu adalah ya, sifat yang melekat pada manusia bisa membuat dia digelari sebagai setan. Begitu juga dengan jin. Nah, yang ada pada diri Nabi Muhammad itu tidak ada lagi yang kafir. Sifat kesetanannya nggak ada karena ketundukannya kepada Allah dia sudah Islam, dia loh. Kan pertanyaan Sayyidah Aisyah, apakah engkau memiliki setan? Bukan berarti apakah engkau memiliki setan itu Nabi Muhammad melihara setan, bukan. Karena setan itu sifat, paham ya? ya. Kecenderungan mengingkari Allah itu sudah tidak ada, sudah aslam kepada Allah. Sudah tunduk. Ngerti nggak? Berarti tuduhan orang-orang bahwa saudara seimannya orang Islam adalah setan itu salah tafsir mungkin ya? Salah lah. Itu kan sama aja kayak gini. Rifa ini manis. Unirifa manis ya. Nah, Unirifa ini manis tapi kemudian sudah menjadi pahit. Artinya kan itu sifat, bukan esensi kemanusiaannya. Sifatnya itu sudah berubah menjadi pahit. Jadi, apakah bisa dikatakan ketika ada orang berteman dengan saya adalah saudara si pahit? Enggak, karena yang pahit itu bukan sayanya gitu loh. Tetapi sifat. Ngerti nggak? Sifat. Kecenderungannya. Nah, Nabi Muhammad SAW, setiap manusia itu punya setan di dalam dirinya tuh maksudnya begini, punya sifat kecenderungan untuk ingkar kepada Allah. Itu natur manusia. Makanya setan itu mengalir dari dalam darah manusia. Makanya setan itu ada di dalam hidung. Dia membisikkan. Dia adalah makhluk-makhluk dari kalangan jin dan manusia yang membisikkan. Jadi kalau ada teman kita yang ngebisikin, ayo ke klub malam, itu juga setan itu. Tapi Nabi dia diberikan kemampuan untuk mentaubatkan pembisik-pembisik itu kepada justru jadi aslam dan patuh kepada Allah. Ini Nabi, kecenderungan beliau untuk bermaksiat itu tidak ada lagi. Keingkar, beliau bukan orang yang gampang dibisik-bisiki gitu loh. Jadi kalau seandainya entitas itu
manusia, jin dan jadi yang entitas itu ya, makhluk itu yang diberitahukan kepada kami itu pertama adalah malaikat. Malaikat tidak memiliki Ya. sifat setan, tidak memiliki setan dalam dirinya karena dia dinaturkan oleh Allah tunduk dan patuh kepada Allah. Yang kedua ada makhluk yang bernama manusia. Nah, manusia ini di dalam dirinya ada setan, ada kecenderungan bisa ingkar kepada Allah. Tetapi orang yang beriman Allah ajarkan untuk apa? Membentengi dirinya dengan apa? Dengan sholat, dengan berpuasa, supaya dia tidak mengikuti setan-setan yang berbisik dalam dirinya. Jin juga begitu. Jin juga memiliki setan. Mana dalilnya? Dalam surah An-Nas. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, setan yang berbisik minal jin dan juga manusia. Nah, jadi artinya ketika kalau itu Rasulullah, maka setan yang ada dalam dirinya itu sudah tidak lagi bisa membisik-bisiki beliau, tidak bisa lagi membawa beliau untuk bermaksiat kepada Allah karena sudah ada ketundukan kepada Allah. Beliau dimampukan untuk menundukkan sifat kesetanannya menjadi aslam dan patuh kepada Allah. Kalau saya enggak begitu, saya enggak mampu. Saya kalau dibisik-bisiki kadang Rifa beli Hermes, Rifa beli makanan itu enak sekali. Saya enggak bisa menundukkan. Karena saya adalah orang yang tidak seperti Rasulullah yang sholat menjadi adalah hobinya. Saya enggak gitu. Inilah yang harus saya ikuti dari Nabi saya. Seandainya saya jadikan sholat sebagai hobi saya, bisa jadi saya juga mampu menundukkan setan dalam diri saya. Kalau saya sudah mampu menundukkan setan dalam diri saya, mengislamkan setan yang ada dalam diri saya, jadi seluruh diri saya adalah aslam. Seluruh jiwa dan raga saya adalah aslam. Makanya itu yang disebut dengan suci, rohani, jiwawi, dan juga jasmani. Masalahnya saya enggak. Kalau nabi-nabi suci. Karena keseluruhan dirinya adalah aslam. Kalau saya enggak, masih ada di sisi saya yang ingkar kepada Allah. Apa itu? Contoh kayak kemarin. Pernah waktu dalam perjalanan saya tidak sholat. Kenapa? Karena pada waktu itu saya dilalaikan. Saya dalam perjalanan. Maka saya masih ada sisi setan dalam diri saya. Nabi tidak punya itu lagi. Tunduk. Ya, jadi sifat setannya sudah tunduk menjadi aslam. Seluruh diri Nabi itu sudah aslam. Makanya dia berbeda. Bahkan apa yang pada dirinya itu suci. Baik jasmani, rohani, dan juga jiwanya. Makanya dia dikatakan maksum. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, Semoga Allah siap. izinkan bertemu dengan beliau nanti. Semoga kita Iya. semua kita bertemu. Yang naik jangan muslim, nggak usah naik dulu Bang Asa. Biarkan saudara kita ini nyaman ya. Saya nggak mau memperbanyak kita di sini supaya Siap. abang Kristen ini tidak merasa terintimidasi. Biarkan yang Islam di bawah menyimak dulu kecuali mau jadi narasumber ya. Yang naik yang jadi narasumber kalau mampu punya literasi menjelaskan boleh. Tapi kalau untuk Iya. menyimak di bawah aja biar ada keadilan saya. Banyak yang naik nanti ya. Biarkan abang Kristen ini mendapatkan tempat seluas-luasnya dia komunikasi dengan Unirifa, spesial dengan Unirifa. Kalau ada pernyataan saya yang salah dan keliru, ulama-ulama saya silakan naik ke atas. Bantu saya untuk menjelaskan kepada saudara kita ini. Jangan biarkan amalan soleh dakwah hanya milik saya. Silakan antum miliki amalan dakwah, mendakwahi saudara kita ini, dakwah kepada beliau, dakwah juga kepada umat lain dengan catatan antum kredibel. Kredibel maksudnya apa? Antum ulama. Kalau antum bukan ulama, saya tidak berani naikkan. Nanti antum bicara tentang agama kita, antum tidak kredibel, saya yang berdosa. Kalau saya kenapa saya tidak pernah ngaku kredibel? Saya adalah orang belajar, saya mahasiswi, saya sama-sama belajar dengan beliau ini. Artinya saya menjadi teman belajar sama dia. Ya, begitu. Ya, jadi izin, Oke, saya tidak lanjut bisa ya. naikkan banyak umat Islam kecuali para apologet. Kalau apologet itu memang dia sudah secara eksperien dan eksperimen kan sudah masuk karena apologetika. Ya Bang Asa ya, izin Bang Asa ya. Yang naik ke koma saya kalau bisa yang non muslim aja prioritas. Yang muslim boleh Ya. naik tapi nanti setelah selesai dialektika saya dengan Bang My Lord. Gitu. Nanti yang muslim Siap, naik, siap. nanti. Begitu. Ini Oni ada selentingan dari orang-orang katanya setan-setan itu adalah peliharaannya Allah dan Nabi katanya. Dalilnya di mana? Al-Anbiya 82 katanya. Oke, Al-Anbiya 82. Al-Anbiya. Allah telah menundukkan sebagian setan kepada Nabi Sulaiman. Betul, bukan peliharaan, salah diksinya, ditundukkan. Artinya diperintah. Setan itu di bawah kakinya Nabi itu ya normal, karena Nabi lebih berkuasa daripada setan. Nah, pertanyaan saya boleh nggak kita bagi-bagi mindset nih, supaya Anda sebagai Kristen tahu mindset kita tuh ada perbedaan, boleh nggak? Ya, Kita tapi diskusi di sini. diselesaikan dulu. Kalimatnya diselesaikan dulu. Allah menundukkan setan kepada Nabi Sulaiman untuk bekerja di laut dan mengerjakan tugas-tugas lainnya. Betul. Allah juga yang menjaga mereka memang. Karena segala sesuatu di dunia ini Dijaga Allah yang berarti. jaga kan. Oh iya dong. Oh, setan Kalau Allah dijaga nggak jaga, perlu ya. Loh, Bisa kalau liar. setan itu bukan bisa liar. Saya tanya nih, setan bisa melakukan apapun di dunia ini, itu Tuhan Anda tahu nggak? Tahu mungkin. Nah, saya tanya sekarang,
Tuhan Anda ingin nggak setan melakukan hal-hal jahat itu? Bukankah dia dibebasin ya? Makanya saya tanya, ingin nggak Tuhan Anda kalau mereka, ini bicara ingin loh, kehendak loh. Tuhan Anda Oke. berkehendak nggak? Tuh setan itu berkeliaran menyesatkan manusia. Ada nggak kehendak di hati Tuhan Anda? Menurut iman Anda loh. Menurut saya setan itu tergantung kitanya memilih untuk No, taat saya kepada. tidak bicara tentang kita. Coba Kan saya dia jelas hanya nih. Kita bicara menghasut ayat kan, ini. dia hanya Bukan menghasut itu kan. pertanyaan. Saya nggak bicara tugas setan. Ini lari konteks. Saya bertanya gini. Kalau di dalam Iya, Islam segala sesuatu makhluk Allah, Allah yang pelihara. Karena kalau Allah sudah tidak pelihara, sudah hancur itu makhluk. iya, Karena tidak ada yang karena Allah itu Rabbul Alamin loh. Rabbul Alamin itu artinya apa? Pemelihara dan penjaga alam. Maka Allah iya. menjaga juga setan. Dipelihara memang. Kenapa dipelihara sama Allah? Karena kalau nggak dipelihara Allah memang bisa mereka hidup. Nah pertanyaan saya balik nih. Setan itu bisa hidup karena Tuhan atau bukan? Iya, kayaknya diciptakan mungkin. Saya nggak tanya itu. Saya tanya gini. Setan itu bisa hidup kehidupannya itu karena pemberian Tuhan atau karena dia bisa hidup sendiri tanpa Tuhan? Iya, pemberian Tuhan kayaknya. Itu dia konteksnya. Bahwa kalau Allah tidak memelihara setan, maka setan tentu sudah musnah. Kenapa Allah tidak izinkan setan musnah? Karena memang Allah sudah mengizinkan ketika mereka meminta penangguhan waktu. Karena memang itu natur yang diberikan kepada jin dan manusia. Karena itu natur yang Allah izinkan ada kepada makhluk jin dan manusia. Maka sampai waktu ditentukan Allah izinkan itu terjadi. Kalau Allah tidak izinkan tapi terjadi, ini bukan Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi? Ini logika sederhana. Kalau ada Tuhan tidak menginginkan sesuatu terjadi, tapi sesuatu itu terjadi, kok bisa dikatakan Tuhan dia? Berarti dia Tuhan yang tidak berkuasa. Justru Allah Subhanahu wa taala itu relevan dengan klaim bahwa dia Rabbul Alamin. Rabbul Alamin artinya apa? Pemelihara semesta alam. Kenapa lucu kalau Allah pelihara setan? Kalau Allah tidak pelihara setan, memang setan bisa hidup. Maka sama jawaban Anda tadi, setan menurut Kristen hidup karena Tuhan. Iya, Gitu loh. Yang beri makan setan siapa, Bang? Allah mungkin. Bukan, kalau dalam Kristen, setan itu makan karena izin Tuhan atau tidak? Yang kasih makan dia itu Tuhan bukan? Perasaan nggak ada setan makan dalam Kristen. Oke, setan hidup. Hidup kayaknya dalam Oke, setan hati nggak makan ya. pikiran. Setan kan tidak makan ya. Dalam iman Ya, Kristen itu setan makhluk atau sifat? makhluk kayaknya. Nggak butuh makan. Malaikat juga nggak makan. Malaikat makan. Ketika malaikat turun ke bawah ketemu Abraham kan dia makan daging lembu. Oh, iya kali. Saya Ada di kurang dalam paham ini. perjanjian lama. Ya, Ada. Nah, jadi setan itu apakah dia bisa mampu hidup kalau tidak dipelihara oleh Tuhannya, Abang? Silakan jawab. dia dibebaskan kayaknya. Terserah dia gitu. Menurut pendapat Anda dunia ini alam semesta ini tuh milik Tuhan atau bukan? Milik Tuhan. Apa yang ada dipelihara atau tidak? Berarti Ya, Tuhan nggak mau tahu tentang setan. kayaknya dibebaskan untuk Anda tahu nggak? Kalau menghasut. saya pelihara, saya ilustrasikan nih. Saya pelihara hewan ternak. Ada yang saya lepaskan begitu aja, ada yang saya kandangin. Paham nggak ilustrasinya begitu? Tapi tetap itu punya saya tuh. Maka saya boleh nggak dikatakan memelihara hewan itu semua? Bisa. Walaupun saya Bisa. bebasin. Saya tetap Ya, pelihara nggak? Saya pelihara. Itulah cara betul, betul. memahaminya, Bangku. Jadi bukan dalam tanda kutip Allah memelihara setan itu maksudnya seperti yang di framing oleh teman-teman Kristen bahwa Allah lah yang membuat manusia kesetanan. Bukan, mohon maaf, itu tidak ada seperti itu pemahaman begitu. Allah memberi penangguhan waktu kepada setan. Kalau Allah tidak memelihara makhluknya, ya gimana makhluknya bisa hidup? Kan kehidupan itu Oke, hanya datang dari Allah. siap, Nah, begitu siap. cara Lanjut ya. memahaminya. Ya. Siap. Apakah yang mengutus setan-setan untuk menghasut manusia itu adalah iblis? Bukan, yang mengutus setan menghasut orang kafir semakin jahat dan menjauh dari Allah adalah Allah sendiri. Allah yang Oh, izinkan. gitu. Oh iya dong. Oke, Karena Allah berarti sudah Allah bilang yang kan? mengutus ya. Siap, siap. Iya dong. Kalau Kalau seandainya di Allah kitab tidak kami nggak mengizinkan, pernah Tuhan mengutus oh setan-setan, nggak ada. ada. Roh-roh Ada. jahat dimasukkan ke dalam mulut para nabi. Nah ini abang nggak baca kitab abang nih. Abang nggak baca, makanya abang bilang nggak ada. Nih, roh jahat itu Tuhan yang masukkan ke mulut para nabi. Roh jahat yang dari Para Tuhan. nabi. Katanya para nabi maksum. Di kitab Anda, di kitab saya nabinya maksum, di kitab Anda nabinya tercela. Maaf ya.
Daud itu kan nabi dalam Gimana, kisah di para mana? rasul pasal 3. Bentar, saya sampaikan dulu narasinya ya. Daud itu kan nabi dalam kisah para rasul pasal kedua nomor 28 sampai 30. Silahkan dibaca. Di situ dikatakan bahwa Daud adalah nabi. Anda cross check dulu ayatnya biar saya nggak dikatakan lu bohong. Nah, bahkan Ya, saya ikutin Daud dah. adalah nabi yang diberikan Tuhan bini orang yaitu bini Saul dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nah, kemudian Daud sendiri adalah orang yang tercela karena mengambil istri Uria. Oke? Artinya Oke, nabi-nabi oke. Bani Israel itu tercela banyak. Satu lagi nabi yang tercela disuruh Tuhan adalah Hosea, pasal ke-1. Nomor kedua, disuruh bersundal menghasilkan anak-anak sundal. Yang ketiga siapa? Yesaya. Yesaya disuruh telanjang bogol selama 4 tahun dalam Yesaya pasal ke-20 20 atau 2 itu. Nomor 3. Cari nanti ada tuh Yesaya telonjong selama 4 tahun. Nah, jadi nabi-nabi bahkan Yakub yang mungkin bukan nabi tapi adalah tokoh Bible itu menipu bersama mamahnya. Tuhan tidak hukum. Jadi banyak. Musa itu juga punya istri selain dari siapa namanya? Tapi diakui ada 2 perspektif tentang itu, menghabisi nyawa orang. Kemudian Abraham itu punya gundik. Jadi nabi-nabi itu dalam perspektif kalian kalau kalian katakan punya gundik tercela ya dia tercela para nabi di kitab kalian. Makanya saya pernah bertanya kan tentang Kristen. Apa sih beda Gundik nabi itu dalam kitab kalian? hamba saya ya. Gundik itu kan kalau dalam diksi bahasa Indonesia kan jelek itu. Perempuan yang tidak Budak bukan, dinikahi. budak. Enggak termasuk, enggak Saya, semua gundik adalah budak. kalau di Islam kan ada Kalaupun budak yang boleh digauli ya. beda dengan gundik. Coba cari arti gundik. Gundik itu perempuan-perempuan yang dihubungi badan tanpa dinikahi. Kalau budak itu hak milik. Itu sah. Secara agama mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam itu tidak menafikan bahwa budak itu dimiliki. Bahkan ada di kitab Anda itu budak boleh ditiduri. Ada, saya bisa tunjukkan Ayat dalilnya. ayat Tapi berapa? kita fokus dulu di sini. Nanti Oh kita iya, bahas iya. dulu satu-satu. Saya kan Iya, lari-lari iya. nanti kita, ya kan? Nah, Ya. kemudian Anda dalam kitab Samuel, 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Silakan Anda buka ayatnya. 1 Samuel pasal Pasal 18 number 10. nomor 10. Esoknya roh yang menyusahkan dari Allah melanda Saul sehingga ia kesetanan dalam rumah. Daud Tuh, dari memainkan mana itu? kecapi. Dari siapa roh jahat itu? Dari siapa roh jahat itu? Ini nggak ada bacaan diutus oleh Allah. Saya tanya dari siapa? Di situ kan Anda baca roh daripada Allah di situ. Kan ruah Elohim, ruah ra'ah Maksudnya Elohim. roh yang menyusahkan. Saya tahu bahasa aslinya itu, brother. Ya, apa tuh? Ruah ra'ah itu roh jahat. Ruah ra'ah Elohim artinya adalah, Anda tahu arti ruah Elohim diterjemahkan oleh orang Kristen adalah ruah Elohim, Tuhan adalah roh. Di situ Ya, teks Tuhan ada. aslinya itu ruah ra'ah Elohim, roh jahat daripada Tuhan. Ya, kita buka teks aslinya kalau perlu ya. Kita belajar sama-sama ya. Ya, Saya suka nih kalau saudara yang mau mendengarkan gini nih. Bentar ya. Saya cari ayatnya dulu ya, bahasa aslinya saya bukakan. Du 1 Samuel. Anda pakai terjemahan LAI ya? Brother, iya pakai LAI pakai terjemahan terjemahan baru. LAI. Iya, berarti Anda sejalan dengan lembaga Alkitab Sabda. Ya, karena Sabda ini memuat semua terjemahan. Anda boleh pilih nanti terjemahan mana yang Anda pakai. Ya, kita baca. Di sini kita pakai ininya ya. Bentar, saya mute dulu. Bentar teman-teman ya, kita di ayat ke-10-nya. Nah, brother di sini baca nih. Ayat ke-10 nih. Iya. Nih. Nih ya. Keesokan Ya. harinya roh jahat yang daripada Allah. Oke. Dari Allah. Gitu. Nah, itu ya. Itu
itu dalam terjemahan baru, bahwa roh jahat itu dari Allah. Nah, ini dia. Nih ya, kalau Anda baca teks aslinya nih. Nah, Ya. Elohim, roh ra'ah Elohim, ra'ah, ra, ruah, Ya. ra'ah Elohim, ruah. Ya. Makanya saya pernah bilang kalau orang Kristen menerjemahkan ruah Elohim itu artinya Elohim adalah roh, maka konsekuensinya hancur. Bahwa roh jahat adalah Tuhan juga. Iya. Saya pernah debat Iya, ini kalau sama saya Aderion baca nih. tafsirnya di sini Allah mengizinkan roh jahat menghasut Ya, sama Saul. aja lah. Tafsirannya Allah Oke. mengizinkan, padahal di situ ruah ra'ah dari Elohim. Tafsirannya Allah mengizinkan, ya sama aja. Kalau Allah sudah katakan dua, kalian yang memilih ingkar akan diperkuat kalian dengan setan untuk supaya kalian semakin ingkar. Kenapa? Ya kalian yang pilih kok, Allah kan cuma bantu aja. Jadi kalau seandainya kalian sudah tahu kebenaran lalu kalian tolak, ya Allah akan membantu kalian untuk semakin tersesat. Kenapa? Karena itu pilihan kalian. Makanya ketika iblis meminta penangguhan waktu, Allah berikan waktu, bukan? Allah ini Tuhan yang Oke. Maha Pengasih kok. Apa kalian Ya. mau, itu yang kalian dapat. Kalian mau sesat, ya silakan Allah bantu. Kalian ingin selamat, Allah bantu lagi dengan menghadirkan malaikat, dengan menghadirkan orang-orang dekat, orang-orang baik. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengilhamkan dua jalan. Jalan kesesatan, jalan kebenaran. Ya Allah membantu kalian dengan pilihan kalian. Kenapa? Ingat, ketika Allah sudah menciptakan neraka dengan sedemikian siksaan di dalamnya, mustahil kalian hanya menyolong permen lalu kalian masuk neraka dihukum. Enggak. Pasti kejahatan kalian sangat-sangat luar biasa. Maka kalian yang memilih untuk ikut atau tidak. Dalam Islam itu nggak ada istilahnya kerasukan setan terus kamu nggak tahu apa yang kamu buat, kamu cuma melakukan. Enggak, bukan gitu. Setan itu berbisik, kamu yang pilih. Maka ketika setan berbisik, ayo ambil bini orang, mau nggak? Silakan lakukan. Ambil itu permen-permen di Alfamart. Kita yang memilih, jangan salahkan setan. Kalau dalam Islam itu nggak bisa kita menyalahkan setan. Kenapa? Setan itu cuma berbisik. Yang mengambil keputusan adalah prefrontal cortex, ubun-ubun. Ya, ini yang memilih. Kemudian diaplikasikan ke otak. Kognitif berfungsi ini gini ya. Ketika ada stimulus masuk, Riva, ayo rampok rumahnya si my lord. Masuk informasi itu dalam setan berada di dalam diri. Keinginan itu muncul. Setan berbisik. Riva, ambil rumahnya si rampok rumah my lord. Maka kemudian korteks saya berfungsi nih. Bukankah di agama saya nggak boleh ya? Nanti kalau saya berdosa gimana ya? Aduh gimana nih? Lalu otak itu akan bersinergi dengan hati nurani. Wah, bagaimana saya merampok rumah dia nanti kalau dimiskin gimana? Nah, yang ngasih otak sama hati siapa? Allah. Makanya ketika orang tidak menghargai otak dan hatinya, matilah kau dimakan cacing dalam neraka. Itu kenapa orang yang kena syariat Islam adalah orang yang akalnya sehat walaupun matanya tidak bisa melihat. Selagi akalnya sehat, selagi hatinya sehat, maka matanya tidak melihat, dia tetap kena syariat. Maka ada orang-orang yang tidak dikenai syariat. Salah satunya adalah orang yang tidak memiliki daya berpikir lagi, yaitu ODGJ. ODGJ berzina depan orang, membunuh orang, dapat syariat? Enggak, dia tidak perlu dikisos. Karena terangkat darinya semua amalan. Anak kecil yang belum balik, dia tidak tahu apa yang benar, mana yang salah, maka dia tidak dikenai syariat. Begitu juga dengan orang-orang yang sedang tidur. Maka dalam Islam itu begitu, ada pena diangkat dari 3 kondisi. Pertama, orang tidak punya akal dan tidak punya daya berpikir. Kedua adalah orang yang sedang tidur. Kamu kalau ketiduran dan kamu gak sadar nyekek mamamu sampai mampus, itu gak berdosa. Kenapa? Kamu gak sadar melakukan hal itu. Maka tidak ada dalam Islam itu ketika setan merasuki, manusia gak sadar dengan perbuatannya. Enak kali. Berarti ini Tuhan yang ini nih, Tuhan yang gak jelas nih begini nih. Udah tahu manusia bisa dirasuki setan, terus dibiarkan setan berkeliaran. Setan itu diutus hanya untuk membisikkan. Setan hanya diutus untuk membisikkan, menggoda manusia. Maka itu adalah ujian. Kamu kalau seandainya masuk sekolah, kamu diuji itu dengan godaan loh. Kalau kamu masuk sekolah kepolisian, godaanmu apa? Diuji kamu dengan godaan, mau nggak kamu nggak olahraga? Itu ujian. Maka ketika setan diutus, bukan diutus untuk masuk ke dalam tubuh manusia lalu menjadikan manusia sama seperti setan. Bukan. Dia diutus untuk membisikkan, ayo enak loh zina itu. Ayo lo enak lo minum khamar itu, bisa mabuk dugem. Yang memutuskan adalah saya. Maka Allah mengutus, maksudnya mengutus mereka untuk menjadi ujian bagimu dan kau yang memilihnya. Ini Islam. Tapi kalau dalam Kristen, Tuhan yang mengizinkan roh jahat masuk ke dalam mulut para nabi sehingga nabi-nabi itu berdusta. Ngeri loh. Nabi yang berbohong itu Saul Tuhan itu yang nabi ya? mengizinkan.
Ini ayatnya lain lagi, brotherku. Ya, Oh iya 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 iya. ya, Lanjut dulu ya. Saya mau berbagi boleh. Kenapa boleh. saya sangat mengimani agama saya dan tidak tertarik untuk ke agama lain? Tapi tunggu, tunggu, tunggu. Karena Tunggu bentar, bentar. ya Kalau Anda berbagi di sini, nanti saya tanggapi loh ya. Maaf nih, saya nggak bisa boleh diamkan boleh begitu boleh saja boleh. kalau silakan. Nanti kita tanggapi. Silakan. Oke. Kenapa Anda masih Kristen? Silakan jawab. Saya tanggapi nanti. Ayat yang membuat saya sangat percaya dan yakin dan sangat nyaman di Kristen adalah ayat Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12, 17 sampai 21. Oke, kita lihat ya. Ya. Oke. Kita baca teman-teman, kita baca dulu ayatnya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Elohim. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Oke. Silakan sampaikan lagi. Terusin Saya sampai mau menanggapi ayat 21. ini. Oh Terusin ya, oke sampai lah. Saya 21. sampaikan satu ya. Baiklah, kalau begitu yang diinginkan. Saya menghargai, saya bacakan. Terus saya buka dulu semuanya ya. Nanti saya tanggapi ini ya, dan standby ketika saya tanggapi ya, brother, jangan turun ya. Saya tidak mau Ya, mendebat, tapi saya menanggapi. Ini boleh hak saya boleh. menanggapi sih. Nah, kemudian 17. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan Itu ayat perkara-perkara yang berapa tinggi, tuh? tapi arahkanlah Itu beda itu. 16. Roma 16. 12 Roma 12 nomor 16. Roma dari 16 udah yang 17 19 deh. dari Oh 17 iya, dari sampai 17 ya. 21. Saya tadi sudah baca ke 19 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka. Ya, saya tandai di sini ya, menuntut Ya, pembalasan ini saya tandai ya. ya. Tetapi berilah tempat kepada murka Elohim, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalah kejahatan dengan kebaikan. Boleh saya tanggapi ini? Boleh boleh boleh. Boleh? Ya ya. Boleh ya? Pertama, ini bukan pengajaran Yesus, tapi ini pengajaran Paulus kepada orang di Ada Roma. Yesus, Karena dia mengaku, ya nanti ada saya, nggak yang kita bicara ayat ini. Nggak, kan saya tanggapin ayat ini, Bang. Nanti kalau berarti ada ayat yang Yesus kita sebunyi bahas. ada di Matius Iya, 5. nggak masalah. Begini loh abangku, kan saya lagi nanggapin ayat ini. Siap Abang siap akui siap. nggak kalau ini ayat adalah surat Paulus? Iya, Jemaatnya saya di mute Roma. dulu ya, saya mute ya. Nah, berarti saya nggak salah dong. Oke. Pertama, ini adalah ayat dari Paulus kepada orang-orang di Romawi, teman-teman. Pertama itu. Yang kedua, ini kalau dijalankan oleh orang Kristen, maka kita tidak bisa bersama orang Kristen ketika kita dijajah. Bahaya. Kalau ayat ini dipakai oleh semua orang Kristen, dan diajarkan kepada seluruh orang Kristen dan mereka percaya dan mereka implementasikan untuk keseharian, jangan kalian berharap ketika kita dijajah mereka akan menolong kita. Kenapa? Karena mereka tidak akan pernah melawan penjajah. Justru mereka akan memberi makan para penjajah. Kenapa? Karena di sini dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mereka kan baik kepada penjajah, pedofil, koruptor, penjahat. Mereka kan baik. Bahkan ketika ada orang yang kabur dikejar polisi karena mencuri, dia akan bantuin. Dia tidak akan serahkan ke kantor polisi. Ayat ini tidak boleh dijalankan oleh umat Islam. Karena umat Islam ini umat yang harus menjaga kemaslahatan umat dan menjaga harga dirinya. Kita tidak boleh berbuat baik kepada penjahat. Karena itu hanya akan mengizinkan penjahat menjalankan aksinya. Makanya di Islam itu ada hukum hudud, hukum yang Allah izinkan boleh kita laksanakan sesuai dengan yang boleh menjalankannya para ulama. Lanjut. Saudara-saudaraku yang kasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ini kalau seandainya dijalankan orang Kristen nggak boleh ke pengadilan. Si Dosma salah. Karena dia menuntut pembalasan supaya kita dipenjara karena dituduh menghujat. Tapi apakah itu dijalankan? Tidak. Ini solusi dari Kristen. Bahwa sebenarnya orang-orang yang telah menuntut banyak sekali di pengadilan itu adalah orang yang melanggar ajaran Paulus. Maka ini tidak relevan buat dunia, teman-teman. Karena mereka tidak boleh meminta keadilan. Mereka harus terjolimi di dunia.
Di sini dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tapi tahukah kalian ayat yang lain berbeda pendapat? Yesus mengajarkan apabila saudaramu marah, bawa ke tempat penghukuman, ke pengadilan, atau kemana itu? Ke mahkamah agama. Kalau seandainya Sudah, boleh saya saudaramu, tanggapi? entar dulu, belum Oh iya, selesaikan ayatnya iya. sedikit, banyak. Yang ketiga, enggak, saya bilang ini ayat nggak boleh dipakai orang Islam ya. Ini yang kenapa saya nggak jadi Kristen gara-gara ayat ini juga. Ya, saya bahaya kalau jadi Kristen memakai ayat ini. Kalau saya jadi Kristen gara-gara saya tidak boleh membalas orang lain karena jahat, nanti kalau seandainya anak saya di sama orang lain, saya nggak boleh laporin. Karena bagian melapor itu adalah bentuk pembalasan karena pemerintah itu membalaskan kejahatan sesuai dengan porsinya. Ya, tidak ada di Islam juga membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi perhatikan. Tuhannya teman-teman Kristen ini membalas kejahatan dengan kejahatan. Mana tertulis? Daud berzina dengan orang lain, bukan Daud yang dihabisi, tapi istri-istrinya yang disuruh berzina. Inilah yang disebut dengan membalas kejahatan dengan membuat kejahatan baru. Tapi di Islam tidak pernah diajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh, kalau kau Salah, berzina Mbak. hukumannya, Saya nggak membenarkan. iya itu kan di dalam kitab perjanjian lama, brother. Saya kan kasih contoh. Di Islam itu tidak ada diperintahkan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas sesuai dengan porsinya. Contoh, bukan berarti ketika istrimu diperkaos, kau perkaos istri orang, bukan. Tapi hukum hududnya dikasih. Apa hukum hududnya? Pemerkodok itu dirajam sampai mati. Itu hukum hududnya. Pencuri dipotong tangan, bukan berarti ketika kau dicuri rumahmu, kau curi rumah orang. Bukan begitu. Itu baru membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan perjanjian lama. Dimana ketika Daud berzina ngambil bini orang, bininya yang diambil. Dan bininya dijinai sama anaknya kandungnya sendiri. Tuhan yang berikan itu dalam 2 Samuel pasal 8 nomor 11. Silahkan dibaca. Ketika Tuhan membuka pakaian dalam orang lain untuk diperlihat-lihatkan, artinya kan Tuhan membalas perjinahan dengan perjinahan baru. Ini yang namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau membalas kejahatan dengan hukum hudud itu bukan kejahatan, tapi itu hukuman. Dalam pengadilan mahkamah dunia juga seperti itu. Ya, kalau dalam Islam itu tegas. Hukum mencuri tangan dipotong, tapi bukan tangan semua tangan. Tergantung pencuriannya bagaimana. Nanti ulama yang menyepakati. Begitu, brother. Ya, lanjut. Ayat ke-19-nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ingat ya, Kristen nggak boleh menuntut balas. Tetapi berilah tempat pada murka. Berilah tempat. Jadi diberikan tempat kepada murka Tuhan. Biarkan aja Tuhan murka gitu loh. Maksudnya biar aja Tuhan murka. Jadi mereka ini kalau mau menghukum, mereka serahkan kepada Tuhan. Jadi sebenarnya koruptor tuh nggak boleh dihukum di Kristen, guys. Biar aja Tuhan yang menghukum nanti. Gitu di Kristen. Makanya koruptor itu ya harus dikasih tempat. Biar aja Tuhan yang hukum. Nggak boleh itu dihukum di pengadilan. Kemudian, tetapi jika seterumu lapar, bila dia makan. Nah ini nih, kalau ada penjajah datang ke sini lapar, kasih makan. Biarkan dia menjajah. Nggak bisa dipakai di Islam nih. Ini kenapa saya nggak mau jadi Kristen nih. Kalau jadi Kristen ini bahaya saya nih. Ya, nanti keluarga saya dijajah, saya nggak bisa merdeka nih. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Katanya nggak boleh melawan, tapi nggak boleh kalah dalam kejahatan. Jadi orang jahat dibalas dengan kebaikan kan? Makanya kalau ada penjajah, nanti orang Kristen itu tidak akan pernah melawan. Itu kenapa teman-teman, dulu Nomensen itu menginjili dengan penjajah, dengan Belanda. Kenapa? Karena di Kristen memang penjajah itu bukan orang yang harus dimusuhi, tapi dikasih makan. Nih buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok di mana Nomensen itu minta bantuan Belanda untuk menganeksasi daerah Selindung dan Toba. Berdosa nggak mereka bekerja sama dengan Belanda? Enggak. Karena menurut mereka orang yang menyeturuh kita itu kasih makan. Jadi para penjajah yang lapar ke sini kasih makan aja udah. Begitu. Karena kalau dilawan berdosa. Maka orang Ukraina yang lawan Rusia itu dosa, teman-teman. Nggak boleh. Orang Ukraina itu nggak boleh ngelawan Rusia. Dia Kristen. Rusia nggak boleh ngelawan Ukraina. Dia Kristen. Harusnya ketika Ukraina dijajah Rusia terus didiamkan aja. Biarkan Tuhan yang membalas Rusia. Makanya saya bingung nih. Kenapa ini nggak relevan kali ya dengan kenyataan? Dilawan salah, nggak dilawan salah. Faktanya peperangan itu tetap ada sampai detik ini. Bukannya peperangan berhenti loh guys. Ukraina Rusia itu perang loh. Dan mereka tuh ajaran Kristen dua-duanya tuh. Nah, menurut ayat Roma ini, pengajaran Paulus melarang orang Ukraina melawan Rusia yang menjajah mereka. Nah, inilah kenapa aku nggak mau jadi Kristen. Karena kalau aku pakai ayat ini, aku sama saja memperbotol diriku. Mohon maaf ya abangku, bahasa aku agak keras ya. Menurut aku loh. Ini sama aja kayak aku, ya mohon maaf lah agak kasar kata-katanya, tapi menurut aku nih ajaran yang tidak relevan gitu.
Mungkin begitu. Ya, silakan ditanggapi, brother. Itu perbedaan kita dan kita sepakat untuk berbeda dan tidak masalah. Kalau di ajaran Islam itu laki-laki harus jadi laki-laki loh. Ketika istrimu ditampar, bela kehormatannya. Kau boleh tampar tapi harus semisal dengan itu. Nggak boleh lebih. Tapi kalau kau tidak mampu menampar secara sama, minta tolong sama polisi untuk menangkap orang itu. Gitu di Islam, dibolehkan. Makanya ketika istrimu dihabisi nyawanya, kau boleh minta kisah. Tapi kata Allah, lebih baik kau minta ini saja, denda saja. Itu lebih baik bagimu, untuk anak-anakmu, untuk hidupmu. Suamimu dihabisi oleh orang Kristen, boleh minta kisah. Boleh nggak berdosa kok minta kisos, ya, karena dalam Islam itu adil. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan itu juga diberikan juga oleh Tuhan yang sebelum jadi manusia. Tapi Tuhan yang jadi manusia berbeda dengan Tuhan yang belum jadi manusia. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena zamannya berbeda kali ya. Tuhan yang jadi manusia itu tidak mengajarkan mata ganti mata. Tuhan yang belum jadi manusia ngajarin mata ganti mata. Apakah karena Tuhan ini pernah dibaptis di Sungai Yordan sehingga dia berbeda sikapnya karena dia pernah menyesal terus dibaptis, karena baptis Yohanes adalah baptis pertaubatan, dia bertaubat dari sikap-sikapnya yang dulu agak kasar. Nggak tahu nih, nggak tahu ya, saya nggak tahu nih. Tuhannya dulu kejam tuh. Uza aja nyenggol tabut Tuhan dihabisi nyawanya krok. Onan aja tembak luar dihabisi nyawanya krok. Tapi tiba-tiba ketika jadi manusia diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan. Nggak tahu nih apakah perubahan sikap Tuhannya orang Kristen ini karena dia pernah dibaptis di Sungai Yordan atau karena dia jadi manusia. Karena kalau begini kan sama saja mengatakan Tuhan versi manusia lebih baik daripada Tuhan versi roh. Ini agak menjadi pertanyaan sih. Ini brother pertanyaan yang boleh kalian jawab, boleh tidak dijawab. Oke, Kenapa? sudah bisa ditanggapi? Ya, boleh. Oke, saya tanggapi ya. Oke, Ya. jadi makna ayat ini mengajarkan kita untuk jangan main hakim sendiri gitulah. Serahkan kepada Tuhan dan pihak yang berwajib gitu maksudnya. Terus emang bisa kita dijajah, bisa merdeka tanpa harus melawan perang balik gitu kan? Ada, buktinya apa? Waktu para rasul pertama kali dianiaya dan dijajah oleh kekaisaran Romawi kan, mengalami kemartiran banyak sekali. Ada yang Dia bukan dibunuh. merdeka. Bukan merdeka Nah, tapi mati. Aduh, ya ngajarin mati kita kan. mati Nah, konyol tapi dong. dengan tidak membalas dengan mengangkat senjata, justru Iya, berarti kan nggak rakyat ngajarin banyak merdeka kan? mendukung. Rakyat jadi banyak yang simpati. Yang mana? Akhirnya Yang yang mana nih? kekaisaran Agustinus itu loh, kekaisaran Yang mana nih? Ya tahun maksudnya 300 Anda mau tahun mengatakan 300 bahwa Masehi. enggak, ini maksudnya Anda sedang mengatakan bahwa apa yang dilakukan pahlawan nasional itu tidak sejalan dengan Kristen berarti. Siapa? Pahlawan mana? Bukan konteksnya begitu. Ini kan artinya Anda sedang mengajarkan bahwa lebih baik ketika ada penjajah jangan melawan. Maka apa yang dilakukan para pahlawan nasional, R.A. Kartini, Tuamku Imam Bonjol, I Gusti itu, ini, itu semua bertentangan dengan ajaran Kristen. Karena seharusnya mereka seperti martir-martir Kristen, yaitu Anda tahu mengalah, akhirnya kisah dihabisi. Mahatma Gandhi nggak ketika dijajah? Loh, Jalur apa saya yang ditempuh? Mahatma Gandhi kan bukan Kristen, Bang. Ya, tapi kita meniru cara dia Ya, sama cara yang kita ambil. lah berarti Anda niru Mahatma Gandhi, bukan niru Karena Kristus. Ini karena gimana sih, Bang? ajaran dari Paulus itu Kok tercermin dengan cara itu. Mahatma Gandhi? Berarti Mahatma Gandhi itu ngajarin hal yang benar menurut Kristen gitu. Menurut saya dia memakai ajaran yang ada di kitab tersebut. Karena dia Saya nggak ngerti yang Anda melakukan bawa ini cerita Mahatma Gandhi cerita yang mana? Saya bingung serius. Anda tahu nggak ketika kisah India Mahatma Gandhi dijajah yang itu kan terbongkar oleh kemudian? Inggris kan, Mahatma Gandhi kan tidak memakai jalur Iya, Anda perang, tahu tapi tidak? jalur diplomasi kan. Iya, bagaimana dia mau berperang? Gini loh, berperang itu konsekuensi, brother. Diplomasi itu upaya. Jadi kalau diplomasi gagal, maka perang itu konsekuensi. Anda pikir kalaulah seandainya peperangan bisa dihentikan dengan diplomasi, dari zaman dahulu tuh nggak ada peperangan, brother. Tapi Anda lihat perang salib itu muncul, emang bisa diplomasi? Udahlah, kita sedang bicara ajaran, bukan bicara kasus yang Anda tak hadirkan secara sejarah ke hadapan saya. Itu saya disuruh nyari sendiri nanti informasinya, ribet saya. Kita kan bicara tentang ajaran nih. Di Kristen itu diajarkan ketika ada penjajah nggak boleh ngelawan atau boleh ngelawan, itu aja. Selesai diskusi kita, Oke. brother. Biar Anda juga tenang, Intinya nyaman, kan sudah jawab jangan tentang Islam tadi. melakukan jalur kekerasan gitu. Kalau Boleh bisa jalur nggak kalau diplomasi, penjajah jalur datang kita diplomasi. lawan, itu aja.
Oke, terima kasih ya. Nggak boleh berarti dilawan. Oke, udahlah, terima kasih aja. Itu aja Ya, nggak apa-apa. makasih Saya nggak mau ya. bertele-tele. Saya turun ya. Ya, terima kasih Malot. Ya, terima kasih banyak. Ingat teman-teman, ini pembelajaran buat pemerintah Indonesia nih. Pemerintah Indonesia jangan diajak orang-orang yang sedoktrin dengan Bang Mailot untuk menjadi tentara atau polisi. Percuma. Nanti dipersenjatai malah nggak mau bantuin karena dia nggak boleh ngelawan penjajah. Tolong Pak Presiden Prabowo perhatikan ini. Ini doktrin soalnya. Doktrin ini adalah keyakinan yang tertanam sejak kecil yang dianggap benar, yang tidak perlu diuji kebenarannya. Kalau cuma nggak semua orang Kristen doktrinnya sama Pak Prabowo, Pak Prabowo, Pak Prabowo. Assalamualaikum, Pak Prabowo, Gerindra. Tolong dong tag Gerindra dong biar kita aman nih. Tolong tag Gerindra. Wahai Pak Prabowo, tolong nanti diuji siapa saja yang masuk menjadi tentara dan polisi. Tolong tanya dulu doktrinnya. Kamu doktrinnya doktrin boleh membalas atau tidak boleh membalas? Tanya dulu, Pak. Kalau perlu dia, kecuali dia adalah orang Kristen yang tidak taat sama agamanya, baru dia nggak peduli doktrin. Tolong Pak Prabowo dan pemerintahan, kalau nanti ada ya orang Kristen yang melamar menjadi tentara dan polisi, tanya dulu doktrinnya. Kamu doktrinnya tampar pipi kiri kasih kanan atau tidak? Karena kalau nanti doktrinnya tampar pipi kiri kasih kanan, percuma dipersenjatai, Pak. Itu nggak akan dipakai-pakai, Pak. Ketika ada begal, Pak, diam aja, Pak. Dia maafkan, Pak. Ketika ada penjajah, dikasih makan, Pak. Nanti malah mengkhianati negara. Tolong ya. Tolong dong. Aku nggak mau negara ini hancur loh. Dulu pernah ada kegelapan terjadi pada saat gereja menjadi otoritas tertinggi itu. Saat Katolik berkuasa. Jangan sampai terjadi itu lagi. Ketika ada yang punya doktrin tidak boleh membalas, penjajah dibiarkan, bahaya kita. Kita pernah dijajah. Jangan begitu. Nanti giliran dijajah minta tolong sama umat Islam, menikmati bersama-sama. Giliran dijajah umat Islam maju duluan jadi martir. Giliran menikmati kemerdekaan sama-sama ya kita. Nggak apa-apa menikmatinya bersama-sama. Nggak apa-apa juga nggak bantuin kami. Tapi Mbok Yo jangan salahin ajaran kami juga ketika kami melawan penjajah. Itu ajaran yang benar menurut agama kami. Ya, tolong Pak Presiden ya. Minta maaf ya, Bapak Letnan, Letkol, Komandan, Kapten, tolong dong ditanyain bawahannya. Doktrinnya tampar pipi kiri kasih kanan atau tidak? Bahaya, kalau doktrin tampar pipi kiri kasih kanan, nanti dipersenjatai nggak kepake, malah jadi itu berlumut. Bahaya. Dia nggak boleh melawan orang yang jahat. Nanti kalau begal nggak, dia berhenti aja mobilnya. Kenapa? Kasihilah musuhmu. Jangan mengambil apa yang telah diambil. Lukas pasal 6 nomor 30. Jangan mengambil apa yang telah diambil. Terus itu ngerampok gimana? Kasihilah musuhmu. Kasihi mereka. Aduh, bahaya apa kita? Nggak mau. Nggak mau kalau kayak gini. Aku nggak mau tinggal di Indonesia kalau semua orang berpikiran begini. Takut. Nanti kalau rumah aku dirampok, aku bisa minta tolong lagi. Masa minta tolongnya cuma sama umat Islam doang? Abang Kristen, tolong adik bang. Kenapa kau dek? Motorku diambil orang. Berdoalah untuk mereka. Jangan mengambil apa yang telah diambil daripadamu. Bang, tolongin bang. Tampar pipi kiri kasih. Aduh. Nanti istri kalian digangguin orang malah minta tolong sama umat Islam. Tolong. Jangan begitu. Aku gak berani. Masa kalau ada yang nampar anak aku. Ku ampuni. Kasih satu lagi pipinya nak. Tidak muksin alatas. Gak bisa. Maaf. Gak gini juga kali. Gimana itu tentara-tentara kita nanti kalau mereka punya doktrin begini? Tentara itu KPE OPM telah menghabisi satu rumah itu, guru-guru dihabisi. Jangan melawan orang yang jahat padamu. Aduh, minum dulu bismillahirrahmanirrahim. Bahaya. Takut aku. Ya jadi tidak apa-apa teman-teman. Biarkanlah mereka dengan iman mereka. Tidak masalah. Walaupun itu sangat mengerikan kalau dibayangkan. Aku gak kebayang kalau seandainya rata-rata tentara di negara kita orang Kristen yang punya doktrin begitu. Ketika kita dijajah Amerika, lalu dia berkata ke kita, maaf saudaraku, kami Kristen, kami tidak boleh melawan seteru kami. Barang siapa yang lapar, kasihlah makanan.
Aku nggak bisa ngebayangin itu. Makanya aku berdoa, ya Allah jangan sampai mereka mayoritas. Aku berdoa begitu terus teman-teman. Karena aku takut doktrin abang tadi dibawa ke semua Kristen. Kalau ada penjajah nggak dilawan. Dia jadi di belakang berdoa aja. Kita yang maju ke medan perang. Aku maju pakai sapu kan, pakai cikalongan melawan penjajah. Mereka datang nih ngejajah kita. Ilmuku kan udah belajar kan, aku kan ke PC Pitung kan. Ho, ho, hiya, sat, 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 sat. Ya aku lawan sama penjajah. Dia di belakang cuma berdoa-berdoa aja. Giliran merdeka dia bareng-bareng sama kita menikmati. Merdeka kita, Rifa. Udah penjajah udah pergi. Merdeka, nikmati bersama. Iya. Lu ngapain? Kami berdoa aja di belakang. Iya. Berdoa aja lu. Giliran penjajah datang, gue sendiri yang ngelawan. Lu bilang pula ajaran gue ajaran keras. Lu menikmati nggak ajaran keras dari Nabi Muhammad? Jadi begini, kami tidak diizinkan. Nggak bisa begini ceritanya, nggak mau. Ini memang merusak peradaban. Astagfirullahaladzim. Udahlah ya, ini memang menyakitkan untuk diingat-ingat. Tapi nggak apa-apa lah, abang tadi baik kok. Hargai abang tadi ya. Biarlah nanti, seandainya abang tadi tidak, misalkannya suatu saat teman-teman, abang tadi keluarganya dirampok, lalu dia tidak boleh melawan perampok, kalianlah yang bantu. Islamlah yang maju. Karena di Islam itu diwajibkan beramar ma'ruf nahi mungkar. Bantulah orang Islam. Istri abang tadi dirampok di jalanan, dia nggak mau ngelawan begalnya, karena abang tadi tidak boleh melawan seterunya. Kalian yang maju orang Islam, bantu istri abang itu, nggak apa-apa, berpahala kita. Bantu istri abang itu melawan perampok, cuma dikalungkan saja. Kalau perlu patok kepala penjahat itu ya, patok pakai ilmu ular sawah menahan malu ya. Tolong ya, umat Islam yang laki-laki ya, jadilah laki-laki sejati. Jangan biarkan istri-istri saudara yang Kristen kita ketika diganggu oleh penjahat, mereka teraniaya sendiri. Suaminya nggak bantuin karena nggak boleh ngelawan penjahat. Kalianlah yang maju ke depan. Baik saudaraku, karena kau Kristen tidak boleh melawan penjahat, kami umat Islam boleh melawan penjahat. Mundur ke belakang saudaraku Kristen. Bawa istrimu ke belakang. Kami maju. Sing-singkan tangan. Cimande Cikalong. Haid, 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 haid. Gitu. Begitu ya. Abang pilih yang mana? Yang janda atau yang... Astagfirullahaladzim. Ya Allah subhanallah. Nauzubillahi min dzalik. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Gak apa-apa lah. Namanya juga ajaran pilihan kok. Pemahaman ajaran seseorang itu kan hak masing-masing. Gak masalah. Gak masalah. Walaupun agak sedih sih kita memikirkannya. Tapi gak masalah. It's okay. Pilih janda, pilih janda. Pilih janda, pilih janda. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Perawan rasa janda atau janda rasa perawan? Teman-teman jangan lupa dibeli produk aku SR12 karena aku juga jualan. Aku bukan hanya berdiskusi dengan teman-teman non-muslim, aku juga jualan, cari cuan, cari makan lah. Iyalah. Hei, tinggalkan beberapa hal yang tidak menambah kepada kita. Apa itu? Tidak bertambahnya iman, tinggalkan. Tidak bertambah uang, tinggalkan. Tidak bertambah ilmu, tinggalkan. Tidak bertambah kasih sayang, tinggalkan. Maka untuk menambah uang saya jualan. Belilah produk SR12. Ini adalah Cream Minute Skin Barrier Care, membuat wajah kalian putih cantik seperti saya walaupun saya belum pakai. Kalau kalian ingin merasakan tubuh kalian berminyak, minumlah VCO ini ya, Virgin Coconut Oil, jumlahnya 60 kapsul supaya kalian berminyak. Sabun bulus membuat tubuh kalian kenyal, membesarkan apa yang kecil. Dan compact powder ini menghilangkan totol-totol macan di wajah kalian. Dan kemudian lulur SR12 ini menghilangkan daki yang sudah 2 minggu lengket di tubuh kalian. Misal Bang Luga beli ini, daki di lehernya bisa hilang insya Allah, asal rajin aja dibersihkan. Untuk tubuh kalian yang ingin bertemu dengan suami yang wangi, nggak bau bacin, silakan oleskan tubuh kalian ini supaya suami kalian menyentuhnya dan dia bahagia dengan aroma kalian. Dan untuk wajah kalian yang sudah mulai menua, yang buruk rupa, silakan kalian beli produk saya SR12 Revitalizing Serum. Revitalizing. Udahlah, pokoknya serum ya untuk membuat tubuh kalian cantik. Buat ketiak kalian yang bau sekali dan menghambat orang-orang yang ada di tempat kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat. Karena apa? Gara-gara kalian keteknya bau, mereka langsung istighfar dan mengutuk kalian, akhirnya menjadi asbab mereka berdosa. Pakai deodoran semprot ini. Pshh,
Ketiak langsung cetar membahana. Lipstik berwarna coklat akan membuat bibir kalian yang tak seberapa itu seperti hampela ayam. Dan juga sunblock. Sunblock ini membuat muka kalian yang sensitif itu dilindungi oleh sinar UV. Dilindungi oleh sinar UV. Dan supaya kalian tidak bengek ya, minumlah susu kambing Uniriva. Adalah agen resmi dari SR12 yang menjual produk, menjual jasa dan menjual pemikiran, tapi tidak menjual cinta dan tidak menjual Tuhan. Silahkan dibeli produk SR12 supaya saya bisa berlian. Abang pilih yang mana? Yang janda atau perawan? Ya, silahkan dibeli. Yang mau order silahkan di DM di nomor 0813, silahkan dicatat 7102 0922. Yang mau lihat di YouTube, nomornya udah ada. YouTube nomornya ada, langsung yang terima saya, nggak pakai admin, langsung Uniriva. Di Ternate kalian beli minyak kemiri, beli juga minyak kemiri aku, orinya dari aku, ori tidak dicampur dengan apapun, aku yang antar. Siapa yang beli minyak kemiri dan produk SR12 di wilayah Ternate, aku yang antar langsung, aku akan berada di pintu kalian, ting tong, wajah aku datang, assalamualaikum, ini produknya bang, langsung tak cio kan ya, tak cio kok COD kan. Nah, seandainya yang jauh silakan beli ya. Jangan lupa teman-teman, beli produk aku karena serumnya yang ready ada 2, serum revitalizing dan serum retinol. Tergantung kebutuhan muka, jangan sembarangan. Nggak ada PT jangan ngomong, di typing pula nggak ada PT. Emang mau gua kasih PT? Enggak lah, PT dicari bang, bukan diminta. Dicari jualan, Nabi Muhammad jualan ya, bukan jual Tuhan, tapi jual produk, jasa dan pemikiran. Ada yang mau membeli produk saya, silakan di DM di 0813 7102 0922. Ada yang mau membeli pemikiran saya, silakan masuk ke website mesia.org. Pemikiranku ada di sana. Mau beli silakan beli ya. Ada yang mau membeli harga diriku nggak bisa, tidak bisa. Ada yang mau membeli cintaku nggak bisa, cinta gratis dari aku, nggak usah kalian beli, gratis aku kasih ya. Cinta gratis sayang, tapi bukan cinta yang dalam makna jadi suami ya, karena itu aku pilih-pilih loh, nggak mungkin sembarangan ya. Dan itu sudah ada. Dan seandainya kalian ingin membeli jasa aku ya, jasa apa? Jasa ngajarin kalian tentang dialektika lintas iman boleh, jasa bikin rendang boleh, jasa bikin minyak kemiri boleh, jasa bikin karya ilmiah boleh. Jangan jasa menjual Tuhan, enggak boleh, itu haram ala hukumnya. Ya itu aja. Oke, teman-teman yang terkasih, yang tercinta, ya itu tadi diskusi lintas agama, di mana itu semoga menjadi dakwah fisabilillah, di mana itu direstui dan dirahmati oleh Allah. Walau pada akhirnya saya jualan, nggak boleh berjualan dengan berbohong, betul. Saya tidak pastikan semua produk ini sesuai dengan apa yang kalian ekspektasikan, tapi saya insya Allah ini saya ambil produk SR12 ini kenapa? Karena yang membuatnya adalah orang-orang kader Muhammadiyah, dan yang merekomendasikan saya jual produk ini adalah seorang ulama besar di Indonesia yang juga adalah petinggi besar MUI dan petinggi Muhammadiyah. Beliau adalah orang yang mensupport supaya saya menjadi lebih baik lagi dalam berdakwah. Beliau ngatain saya, beliau menasehati saya begini, semoga Allah melindungi beliau. Ya saya tidak bisa sebutkan namanya ya, tapi itu ada di hati saya. Ya Allah, semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, diberikan anak-anak soleh, diberikan rahmat dan hidayah, dan keluarga beliau dijaga dari api neraka, dan beliau menjadi asbab banyak orang masuk surga, sehingga beliau juga pasti masuk surga. Beliau mensupport saya dan mengajarkan saya Uniriva, dakwahnya diperbaiki lagi, jangan begitu. Itu ada, bukan nggak berarti aku nggak dinasehati loh guys. Beliau menasehati saya untuk merubah cara dakwah seperti apa ya, rahmatan lil alamin dong, seperti Muhammadiyah, aku Muhammadiyah, aku Muhammadiyah lah, karena kan aku mahasiswa umum. Kenapa Muhammadiyah itu selalu di hati? Karena semindset dengan Uniriva. Kenapa? Karena tidak menolak pemahaman-pemahaman baru, tapi juga tidak memperdebatkannya terlalu tajam gitu. Ya, tidak semua, ada oknum juga yang mengaku Muhammadiyah tapi nanti jadinya suka berantem. Nggak boleh begitu ya.
Dan juga aku mencintai NU. NU, aku juga NU karena guruku NU. Ustadz Wafi NU, dialah guruku. Aku juga cinta sama NU gitu ya. Tapi itu tadi teman-teman, itu adalah organisasi besar dalam Indonesia ini, yang mana mereka adalah orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang hebat, orang-orang pintar yang harus kita support. Kalau aku mah tergantung aja, kalau mereka berilmu sekalipun tapi bicara nggak pakai data mah aku tolak. Itu hak aku, bukan tolak semuanya, tapi tolak apa yang disampaikan. Ya, begitulah cara aku menanggapi hidup dalam dunia beragama dan hidup dalam dunia sosial media. Bersikaplah adil karena itu adalah perintah dari Allah Azza wa Jal. Berhati-hatilah dalam berbicara karena apapun ucapan kita bisa menjadi syubhat. Jangan pernah ucapkan sesuatu tentang Nabi kita yang tidak pernah diajarkan. Jangan ucapkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan tentang Nabi Tuhan kepada kita karena itu hanya akan menjadi syubhat. Barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalmu, finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Maka belilah produk aku. Jangan cuma bilang-bilang kocak-kocak tapi nggak dibeli. Produk aku, beli Superman. Superman is dead. Beli produk aku buat istrinya. Oh ya, buat istrinya si Superman is dead. Kalau istrinya agak gendut-gendut gemulai gitu ya, agak bergelambir, belilah ini produk Salimah Slim. Bisa seperti Uniriva, singset, sat set ya, bukan berarti Uniriva minum ini ya. Uniriva emang takdirnya aja udah slim karena nggak bisa gendut ya. Kenapa? Karena sepertinya aku adalah duda aku. Mak duda dia. Oke, karena abang duda, abang beli ini. Abang beli bulus ini bang, supaya abang cepat laku. Karena ini bisa membesarkan apa aja bang. Beli minyak bulus ini bang, supaya abang laku. Karena abang duda. Atau abang jadi agen SR12 bang, supaya abang tidak berlama-lama menjadi duda. Ada jual nasi lemak? Tak ada jual nasi lemak. Nasi Uncle Moto awak beli sana. Pergi sana awak cari Uncle Moto, awak beli nasi lemak kat sana. Uncle Moto jual nasi lemak, bukan I jual nasi lemak ya. Awak semain cakap awak fikir apa ni kedai Uncle Moto ya? Ini bukan kedai Uncle Moto tau. Apa pula nasi lemak kat sini? Dah ada aja awak. Ya. Kalau besar cewek takut, tak juga. Tergantung apa ni yang besar ni. Kalau besar misalkan dia rasa kasih sayang, dia tak takut. I suka. Ya. Kalau yang besar ni kaki dia takut I. Apa ni kena penyakit apa ni kaki bisa besar macam gini? Takut I. Ini dakwah jual obat. Dua-duanya dakwah sekaligus jualan. Okey? Dakwah sekaligus jualan. 100% dakwah dan 100% jualan. You know? It's okay. Abang pilih yang mana? SR12 atau minyak kemiri? Silahkan order saja. Nomornya ada di YouTube. I love you Uni katanya. Love you aja. Buktikan love you-nya. Beli produk aku. Cuman ngomong doang, ngomong doang abang Priyo Saputra ini. Teman-teman tuh, aku cinta. Buktikan. Support produk aku, beli. Kalau misalkan aku nggak perlu pakai itu, ya udah beli aja kasih ke orang, dapat 2 pahala. Mensupport produk aku, ngasih hadiah sama orang terdekat. Oh ya udah aku beli buat mama aku. Pahalanya banyak loh. Udah support aku, ya. Terus memberi hadiah lagi sama mamanya. Bayangkan Anda seorang anak laki-laki memberikan compact powder kepada mama Anda yang mau pergi ke majelis taklim. Mama, muka mama retak-retak, mama pakai compact powder ini. Maka muka mama yang retak-retak itu tertutupi dengan ini. Keren kan? Pasti dia akan bilang, anakku memperhatikan penampilanku luar biasa. Masuk surga langsung. Buat kamu sebagai seorang suami, bawa bacin itu barang, istri ya. Jangan kau hujat istrimu. Kau belikan ini, SR12 Herbal Manjakani. Kau yang pakai, kau pula yang hujat. Belikan istrimu ini, SR12 Manjakani. Biar singset-singset dan wangi. Ini udahlah busuk, bacin, dihujat. Belikan istri nggak mau. Dasar laki-laki durjana. Berharap pula terpuaskan. Istrinya nggak dirawat, dia pula yang tuntut istrinya supaya merawat diri. Uang belanja nggak dikasih. Hantu belau. Ya, beli produk aku. Neni Tamima Polres Polda, kakak. Tag Polda dong. Beliin istri orang boleh nggak? Emang kurang ajar ini. Boleh beliin istri orang. Asal bilang itu dari suaminya biar kau dapat pahala. Ya, tag Polda kakak, jangan tag Polres lah. Polda. Jangan tag Polres, Polda. Biar Pak Kapolda nonton saya. Pak Kapolda pilih yang amanah, yang ini, yang minyak bulus atau yang sabun bulus. Uni dekat Polres atau Polda? Dekat Polres. Mau kesini Kak Neni, mau beli produk aku, DM aku, ketemuan. Mau traktir aku makan Kak Neni? Mau traktir aku makan?
Ya Allah, gede banget gue. Canda Kak Neni. Aku orangnya emang agak gini Kak. Agak lain emang Kak. Kalau nggak agak lain bukan aku lah. Mau? Ih, ayo makan. Tapi aku udah beli nasi. Besok aja. Kangen, ayo kangen. Ayo kita ketemuan. Kakak mau beli produk aku? Mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa sih. Ternate, yang di Ternate yang mau beli minyak kemiri nanti aku antar ya. Nanti yang mau beli minyak kemiri aku yang antar ya. Aku yang antar. Andi pinjam duit Andi. Andi pinjam duit Andi. Habis duit Andi. Yang anaknya bengek silakan beli susu kambing ini ya. Untuk bisa teman-teman bermanfaat nih. Ya biar tinggi anaknya. Ih, ada bibir naik ke atas, ngeri kali nih. Gambarnya menakutkan loh. Ih, nakutin gambarnya loh. Minyak kemiri Kak Neni. Siap. Ih bang. Ih ngeri kali ini gambarnya. Ih takut aku, merinding aku, fobia aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Bang Rif. takut itu. Bang itu. Ini dulu dong ganti. Ih merinding aku. Iya sebentar. Eh. Mbak. Nggak mau turun dulu. Nggak digambar dulu. Nggak mau. Aneh mau mual aku. Apa itu Bib? Tapi Enggak. jelek kali bang. Ganti bang. Nggak mau ganti bang. Aku fobia bang. Geli. Takut. Aneh itu. Gambar bibir tapi kok kayak gitu bentuknya. Takut. Bang, maaf ya. Ganti dulu. Jelek banget. Nggak mau. Takut. Ih, takut. Udah diganti tadi pakai AI. Iya, ganti pakai AI. Nggak mau. Jelek banget. Takut. Ya. Oke, yang di YouTube untuk hari ini dialog di tanggal 20 April tahun 2025 ini dulu ya. Nanti kalau ada lagi silakan kita dialog lagi. Mohon maaf kalau ada penuturan saya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maklum saya ini berusaha Islam ya. Ajarkan saya yang baik. Kalian menghujat saya nggak apa-apa. Emang gue peduli? Pedulilah. Ya, nasihati saja. Terima kasih kepada para support aku ya, para ulama-ulama hebat di belakangku, para ikhwah seperti ada Bunda Ike yang menjadikan aku sebagai anaknya, yang memfasilitasi kehidupanku, itu semua datang dari Allah. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati Bunda Ike, siapa lagi? Begitu juga dengan abang-abangku yang support aku, Masya Allah, antum luar biasa. Semoga Allah yang membalaskannya. Masih hidup ini janda tua, hahaha, ya masih hidup lah. Tuhanmu nggak mampu mematikanku ya. Kecewa sama Tuhanmu sendiri. Udah banyak berdoa sama Tuhanmu biar aku mati. Nggak dikabulin doamu. Ya bisa jadi Tuhanmu yang salah atau doamu emang nggak dikabulin sama Tuhanmu karena doamu buruk ya. Tapi yang pasti Tuhannya salah lah kalau dalam prinsip Islam ya. Begitu. Ya baiklah teman-teman yang di YouTube aku matikan dulu ya. Oke aku interaksi di YouTube dulu. Ya. Itulah dia tadi teman-teman diskusi kita dengan saudara kita. Kita menjawab pertanyaan semampu kita. Jangan mengarang bebas. Gunakan paham-paham para ulama. Paham para ulama bisa didapat dalam beberapa kitab tafsir. Di antaranya yang saya punya, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari. Dan kemudian pemahaman selanjutnya bisa didapat dalam riwayat hadis. Saya punya versi hadis soft dan juga yang berbayar. Ya, itu sumber literasi saya tentang Islam. Dan kalau ingin tahu konsepsi lagi, saya tanya kepada ulama-ulama saya. Salah satu guru saya ada yang namanya Ustadz Wafi. Kemudian ada Ustadz Alwan. Ada siapa lagi? Ustadz aku banyak sebenarnya, nggak bisa aku sebutkan satu-satu. Satu ulama besar yang ada di belakang nggak bisa aku sebutkan namanya ya, karena beliau adalah ulama-ulama yang, ya beliau adalah orang-orang yang semoga Allah mencintai. Kemudian teman-teman juga ya yang mau beli produk aku bikin produk kemiri, minyak kemiri hitam dan bening, itu aku bikin sendiri no oplos.
dikirim yang kalau dari daerah Jakarta itu, daerah Jawa semua dikirim dari Klaten. Kalau dari Ternate aku bikin dari sini. Ya biar tidak memahalkan ongkirnya. Kemarin gila coy. Aku ongkir aja 1.500.000 loh. Bukannya malah untung tapi buntung dari Ternate. Makanya aku punya posko-posko yang aku yang jamin keasliannya. Dan teman-teman ingat minyak kemiri ini adalah minyak yang ori, tidak dicampur dengan apapun karena aku memang nggak ngerti cara campurnya. Betul-betul dimasak seperti biasa. Kalaupun expired ya bukan salah aku karena emang aku nggak janjikan dia kapan sampai kapan dia bertahan. Namanya juga produk manusia. Dan aku tidak menjamin bulu kalian tumbuh, rambut kalian tumbuh, tapi aku menjamin minyaknya asli, itu aja. Baiklah, mungkin aku harus istirahat dulu, sholat dan juga makan, ya. Dan semoga Allah selalu bentar ya. Bentar ya guys. Nah, nanti aku akan reaction teman-teman. Aku akan reaction tentang Daniel Mananta sama Elia Myron, atau nanti tentang apa aja yang di per-YouTubean ya, si Andre Tritunggal dengan Guru Gembul. Aku reaction nanti di Mesia X Uniriva ya. Kalau ini khusus untuk dialektika di TikTok. Okay. Baik kalau begitu. Wabillahi taufik wal tunggu belum ya. Ya. Kita tutup diskusi kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Balik aku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you subscriberku, jangan lupa dibeli ya. Makasih. Abang pilih yang mana? Perawan atau janda? Kita ada musik gak sih? Kita putarkan musik ini, kita putar ngaji aja.